Di sebuah dunia yang dipenuhi peperangan, nasib seorang tentara bayaran kelas 3 seringkali tak lebih berharga dari debu. Di bawah langit kemerahan yang dikelilingi burung-burung gagak dan lautan mayat, terdapat sebuah alasan mengapa para tentara bayaran ini dihargai begitu tinggi. Mereka bersedia menukarkan nyawa demi majikan mereka. Pengorbanan ini terlihat jelas saat seorang ksatria yang berlutut harus meregang nyawa, tertusuk pedang di medan pertempuran. Para bayaran ini diwajibkan menelan mentah-mentah omong kosong majikan mereka setiap hari. Bahkan ketika sebuah ledakan api besar tercipta dari cairan misterius yang dituangkan seseorang ke dalam perapian, hal itu hanyalah bagian dari kerasnya kehidupan yang harus mereka telan dan terima. Kisah ini berpusat pada Jake, seorang pria berambut coklat yang merupakan kapten dari korps tentara bayaran Fang. Berdiri di atas sebuah benteng kuno sambil menatap kobaran api, Jake merenungkan betapa mudahnya membaca pikiran para bangsawan. Mereka selalu mengobrol janji manis tentang pemberian tanah dan gelar saat membutuhkan kekuatan, namun selalu berujung pada kebohongan semata. Di sebelahnya berdiri seorang komandan ksatria berambut merah. Ketika sang komandan memberikan perintah agar Jake mati demi tuannya, Jake menganggapnya sebagai lelucon yang buruk. Ia mengingatkan identitasnya sebagai kapten tentara bayaran, merasa bahwa kematian terhormat layaknya ksatria sejati di medan tempur bukanlah takdirnya. Namun, di balik tawanya raut wajah Jake menajam dan salah satu matanya yang berwarna merah menyala penuh intimidasi. Sang komandan menanggapi reaksi Jake dengan ketenangan. Ia memejamkan mata dan menyampaikan permintaan maaf jika kata-katanya menimbulkan kesan yang salah. Dengan latar belakang kota dan kastil yang luluh lantak dimakan api, komandan itu memaparkan kenyataan pahit bahwa kekalahan mereka sudah di depan mata. Keluarga Crawford yang selama ini menjadi pelindung wilayah tersebut telah dihancurkan oleh gempuran para pengkhianat. Memahami situasi yang putus asa itu, Jake berniat menyudahi pekerjaannya. Ia menawarkan diri untuk mencari jalan keluar sebagai tugas pamungkas sebelum menagih sisa bayarannya. Tawaran itu ditolak oleh sang komandan yang justru memberikan satu misi terakhir yang nyaris mustahil, yakni menahan gempuran penuh pasukan pengkhianat esok hari. Tujuannya hanya satu, mengulur waktu agar tuan mereka bisa melarikan diri dengan aman meskipun misi tersebut mengharuskan mereka bertarung hingga titik darah penghabisan. Sebagai bentuk kompensasi atas misi mematikan itu, komandan melemparkan sebuah permata merah berukuran besar yang diklaim mampu membiayai operasi Korps Jake selama 3 tahun ke depan. Bukannya senang, Jake menangkap permata itu dengan penuh amarah. Ia merasa diremehkan dan menuduh sang komandan sengaja menjadikan pasukannya sebagai tameng hidup. Jake juga meragukan bahwa musuh akan melepaskan mereka begitu saja walau mereka berhasil bertahan hidup. Sang komandan berdalih bahwa musuh mengetahui status Jake yang hanya seorang tentara bayaran. Jika sang komandan tewas, musuh akan mengira pasukan pertahanan tersebut langsung hancur kehilangan arah. Jake tersenyum sinis, mengakui kelicikan taktik bisnis semacam itu, namun ia juga memperingatkan bahwa bagi pihak musuh, kelompok tentara bayarannya adalah target buruan utama yang harus dimusnahkan tanpa ampun. Kekhawatiran Jake sangat beralasan, teringat pada sebuah kejadian berdarah di masa lalu. Di suatu malam di tengah hutan, pasukan musuh yang menunggang kuda menemukan tumpukan mayat ksatria. Saat salah satu prajurit musuh mencoba memeriksa sosok ksatria yang bersandar di pohon, ksatria yang dikira mati itu bangkit dan membunuhnya dalam sekejap. Pasukan musuh baru menyadari bahwa itu adalah jebakan maut dari Korps Fang yang menyamar menggunakan zirah pihak lawan. Seorang komandan musuh yang marah besar mengutuk mereka sebagai sampah tanpa kehormatan. Kutukan itu dibalas dengan tebasan pedang mematikan dari salah satu tentara bayaran yang menyamar yang mempertanyakan apa arti kehormatan. Di balik helm yang bergeser, kilatan mata merah memastikan bahwa eksekutor dingin tersebut adalah Jake. Kembali ke masa kini, komandan berambut merah itu membongkar fakta lain. Ia mengaku telah memenggal beberapa kepala pemimpin musuh, sebuah tindakan yang membuat mereka berhasil bertahan sejauh ini, namun sekaligus membuat musuh lebih bernafsu memburu pasukan Jake daripada mengejar tuannya yang kabur. Menyadari dirinya telah dijebak sebagai umpan penarik perhatian musuh, Jake melangkah mundur dengan penuh rasa muak. Ia kecewa karena sempat mengira komandan ini memiliki kehormatan yang lebih baik dari bangsawan lainnya. Komandan itu mengancam bahwa mereka harus fokus pada misi. Jika tidak, satu-satunya cara adalah membunuhnya untuk mengambil alih kendali komando. Komandan meminta maaf dengan tulus atas kelicikannya. Jake menepis permintaan maaf itu dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Ia berencana memenggal kepala sang komandan
komandan untuk diserahkan kepada musuh sebagai tebusan atas pengampunan nyawa pasukannya. Di luar dugaan, komandan membenarkan rencana tersebut. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa kabur begitu saja karena Jake pasti akan menghentikannya. Sebagai bentuk tanggung jawab akhir, komandan itu mengungkapkan bahwa musuh akan jauh lebih puas jika menerima dua kepala pemimpin sekaligus sebagai ganti nyawa para prajurit bawahannya. Jake terhenyak, baru menyadari bahwa sang komandan bermaksud menyerahkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan pasukan tentara bayaran. Keputusan ini membuat Jake merenung tentang tanggung jawabnya yang telah membawa pasukannya ke jurang penderitaan dengan harapan palsu. Diiringi penyesalan atas garis keturunan keluarga Crawford yang diembannya, komandan itu menutup sebagian wajahnya, berandai-andai jika saja Jake adalah tuannya. Puncak ketegangan terjadi dalam sepersekian detik. Tanpa peringatan, Jake melesat dan mendaratkan tebasan pedang yang sangat telak. Tubuh sang komandan tumbang bersimbah darah. Di saat-saat terakhirnya, ia mengakui kekuatan dan bakat Jake yang jauh melampaui perkiraannya. Ia tidak menaruh dendam, justru merasa lega karena sebelumnya ia telah memerintahkan pasukannya sendiri untuk melarikan diri jika ia tak kunjung kembali. Nafasnya terhenti dengan sebuah angan-angan tentang kehidupan yang mungkin berbeda jika ia memiliki kesempatan yang sama seperti Jake. Kegelapan menyelimuti pandangan sebelum perlahan berganti dengan secercah cahaya redup. Sayup-sayup terdengar isak tangis dan permohonan agar seorang tuan segera bangun. Sang komandan ksatria yang sebelumnya meregang nyawa kini mendapati kesadarannya sepenuhnya berpindah ke dalam tubuh seorang pemuda berambut pirang. Sambil memperhatikan tangannya, ia menyadari betapa halus dan bersihnya kulit tersebut. Sangat kontras dengan tangannya yang dulu penuh luka dan kapalan akibat kerasnya medan perang. Di sisinya, seorang pelayan muda berambut oranye bernama Hans terus menangis terseduh-seduh bersyukur karena mengira tuannya telah tiada. Mantan komandan itu dilanda kebingungan, panggilan seperti sebutan tuan muda, dan kekhawatiran pelayan. Itu terasa sangat asing baginya. Ia sangat yakin bahwa hidupnya telah berakhir akibat tebasan telak pedang Jake di medan pertempuran. Namun saat ia meraba lehernya, ia tidak menemukan satupun bekas luka. Ia pun turun dari tempat tidur dan menatap pantulan dirinya di cermin, menyadari sepenuhnya bahwa ia kini hidup dalam raga seorang bangsawan tampan yang tidak ia kenal. Untuk memahami situasi yang dihadapinya, ia menanyakan tahun saat ini kepada pelayannya. Hans, yang mengira tuannya masih linglung karena pengaruh obat, menjawab bahwa saat ini adalah tahun 846 kalender kekaisaran. Fakta ini membuat sang komandan terhenyak, karena tahun tersebut adalah 15 tahun sebelum masa kematiannya yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berpindah tubuh, tetapi juga terlempar jauh ke masa lalu. Enggan terjebak dalam kebingungan, ia memutuskan untuk fokus pada langkah selanjutnya. Ia sengaja mengintimidasi Hans dengan menegurnya secara dingin karena berani menyentuh tubuhnya tanpa izin, lalu menuntut pelayan itu untuk menyebutkan identitasnya yang sekarang. Dengan gemetar dan penuh ketakutan, Hans memohon ampun dan menjelaskan bahwa ia adalah Lucian Waldeck, putra ketiga dari keluarga Waldeck yang sangat dihormati. Mendengar nama keluarga Waldeck, ingatan masa lalunya kembali muncul. Jauh sebelum ia memimpin pasukan dan tewas di medan perang, ia pernah bekerja selama beberapa tahun sebagai penjaga rendahan di kediaman keluarga Waldeck. Ia tahu betul betapa berkuasa dan bergengsinya keluarga tersebut, bahkan posisinya mampu menyaingi keluarga kekaisaran. Merenungkan kembali kehidupannya yang dulu penuh dengan penderitaan dan penghinaan, ia melihat reinkarnasi ini sebagai sebuah anugerah. Ia bertekad untuk memanfaatkan kehidupannya yang baru ini guna melihat seberapa tinggi ia bisa meraih kekuasaan dengan segala keistimewaan yang kini ia miliki. Dengan tekad yang bulat, Lucian membuka jendela kamarnya dan menyambut hangatnya sinar matahari. Ia kemudian melangkah keluar menyusuri lorong kediaman yang luar biasa mewah. Namun, ia menyadari bahwa para pelayan yang dilewatinya menatapnya dengan pandangan aneh dan saling berbisik. Saat ia menanyakan hal itu, Hans menjelaskan bahwa wajar jika para pelayan bersikap demikian karena Lucian telah mengurung diri di dalam kamarnya tanpa menemui siapapun selain Hans selama 1 tahun 2 bulan. Lucian menyadari bahwa tindakan mengurung diri selama itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal bagi seorang bangsawan. Ia menyimpulkan bahwa satu-satunya alasan hal itu bisa dibiarkan terjadi adalah karena adanya perlindungan mutlak dari ayahnya, Archduke Sigmund. Di tengah pemikirannya, langkahnya terhenti oleh kedatangan Edwin, kepala pelayan yang juga merupakan tangan kanan terpercaya sang Archduke. Mengingat betapa tajamnya insting Edwin dari pengetahuannya di masa lalu, Lucian sadar ia tidak boleh bertingkah mencurigakan. Untuk menutupi identitas aslinya, ia memutuskan untuk memancarkan aura dan wibawa paling elegan
elegan yang ia ketahui, meniru martabat seorang ksatria sejati dari kehidupan sebelumnya agar terlihat meyakinkan. Dengan senyuman yang tenang dan karismatik, Lucian menyapa Edwin. Ia menyatakan bahwa kondisinya telah membaik dan berterima kasih atas kekhawatiran sang kepala pelayan. Ia juga mengakui kelalaiannya karena telah mengurung diri dan beralasan bahwa ia kini keluar untuk melihat langsung keadaan keluarganya. Sikapnya yang sempurna itu berhasil meyakinkan Edwin. Sang kepala pelayan tampak lega dan menyampaikan bahwa keluarga Valdek masih berdiri kukuh seperti sedia kala. Merasa berhasil mengelabui Edwin, Lucian bermaksud untuk undur diri dengan perasaan lega. Akan tetapi, Edwin menahannya dan menyampaikan sebuah pesan yang menghentikan langkahnya. Sang kepala pelayan memberitahukan bahwa Archduke Sigmund telah menunggu kehadirannya dan memintanya untuk segera menghadap saat itu juga. Adegan kemudian berpindah ke sebuah ruangan kerja yang megah dengan jendela besar, tempat Archduke Sigmund duduk dengan penuh wibawa. Sang ayah yang mengenakan penutup sebelah mata itu menatapnya dengan tajam dan memanggilnya sebagai Lucian Valdek, bersiap untuk menginterogasi putranya yang membuat Lucian harus kembali waspada. Ruangan kerja itu dipenuhi ketegangan. Archduke Sigmund marah besar melihat Lucian siuman. Sigmund menuduh Lucian berulah dengan sengaja menghilang di tengah badai salju yang lebat, semata-mata untuk menciptakan kepanikan dan mencari simpati di kediaman tersebut. Sang Archduke memberikan ultimatum dan menuntut penjelasan. Di tengah desakan itu, ingatan sang mantan komandan mulai tersambung. Ia ingat bahwa 15 tahun lalu, saat ia masih menjadi penjaga rendahan, ia mengetahui bahwa Lucian adalah putra ketiga dari 4 anak Archduke yang lahir dari ibu berbeda. Ia menyadari fakta menyedihkan. Lucian yang asli sebenarnya tidak berniat mengakhiri hidupnya. Anak malang yang terasingkan itu hanya membiarkan dirinya terserang demam ekstrim demi mendapatkan sedikit simpati dan perhatian dari ayahnya. Namun, karena konstitusi tubuhnya terlalu lemah, penyakit itu benar-benar merenggut nyawanya, dan di saat itulah jiwa sang komandan masuk. Menyadari bahwa satu jawaban yang salah akan membuatnya dibuang ke biara terpencil atau wilayah utara yang dipenuhi hewan buas, Lucian mengambil langkah tak terduga. Alih-alih gemetar ketakutan seperti kebiasaan Lucian yang lama, ia tersenyum dengan penuh percaya diri. Ia membungkuk elegan, meminta maaf dengan tulus atas tindakan bodohnya yang mencemarkan nama Valdek dan menyatakan siap menerima hukuman. Namun, ia dengan tegas menyatakan tidak ingin lagi terikat pada masa lalu dan bertekad bekerja keras demi masa depannya. Dengan tatapan menantang namun sopan, ia meminta Sigmund bukan sebagai Archduke, melainkan sebagai seorang ayah untuk memberikannya satu kalimat penyemangat. Perubahan sikap drastis dari anak yang selalu menunduk menjadi pemuda yang penuh percaya diri ini membuat kepala pelayan terenyak dan berhasil menarik minat Archduke Sigmund. Sang ayah tersenyum puas melihat keberanian putranya yang baru saja lolos dari batas maut. Ketika ditanya apa tujuannya sekarang, Lucian menjawab bahwa ia ingin memperbaiki tubuh rapuhnya dan belajar ilmu pedang dengan layak. Meski sempat diragukan, Archduke memutuskan untuk mengamatinya dan memerintahkan kepala pelayan untuk memberikan itu lagi kepada Lucian. Betapa terkejutnya Lucian ketika di luar kediaman, para pelayan membawakan sebuah peti kayu besar yang dipenuhi dengan koin emas. Ternyata itu adalah uang saku bulanan untuk seorang bangsawan elit. Menatap tumpukan emas tersebut, Lucian tersenyum penuh kemenangan. Ia menyadari bahwa dengan kekayaan sebanyak itu, ia memiliki modal yang cukup untuk meracik sebuah eliksir guna memulihkan dan memperkuat tubuh fisiknya secara total. Archduke Sigmund dan kepala pelayannya, Edwin, sedang berjalan di taman kaca yang dulu dirawat oleh mendiang ibu Lucian. Sang Archduke mengakui perubahan drastis putranya yang kini penuh keyakinan dan tidak lagi gentar seperti dulu. Namun Edwin membawa kabar buruk. Informasi mengenai kucuran dana yang baru saja diberikan kepada Lucian ternyata telah bocor dan disabotase. Ulah ini didalangi oleh putra kedua, Jordi Valdek, yang sengaja menempatkan anak buahnya di sekitar Lucian untuk mengendalikannya. Alih-alih turun tangan membela putranya, Archduke Sigmund memutuskan untuk membiarkannya. Ia menganggap ini sebagai ujian kelayakan. Jika Lucian tidak bisa mengatasi intrik ini sendiri, maka tidak ada gunanya menaruh harapan padanya. Sementara itu di kediamannya, para pelayan bergosip dan mengira Lucian kembali mengurung diri karena depresi. Padahal di dalam kamarnya, Lucian sedang tertawa kegirangan menatap peti emasnya. Tanpa membuang waktu, ia segera memanfaatkan pelayan yang setia padanya, Hans, untuk memborong Moonlight Herb, herba cahaya bulan.
Lucian tahu pasti dari kehidupan masa lalunya bahwa herba ini harganya akan melonjak 10 hingga 20 kali lipat dalam setahun ke depan setelah sebuah penemuan besar terjadi. Penemuan besar itu adalah racikan sebuah eliksir legendaris bernama nektar, minuman para dewa. Di masa depan, Alchemist Guild mempertaruhkan nasib mereka untuk merilis obat ini karena efeknya yang menakjubkan, mampu menghancurkan hukum alam dan batasan takdir bela diri seseorang sejak lahir, memungkinkan orang terlemah sekalipun menjadi ahli pedang. Meskipun resep asli nektar akhirnya musnah dari dunia karena dianggap terlalu berbahaya, Lucian di kehidupan sebelumnya berhasil mengumpulkan serpihan petunjuk untuk mereplika ramuan tersebut. Kini, dengan bahan yang ada, Lucian berhasil meracik versi nektar yang lebih lemah, namun sudah cukup untuk memulihkan tubuhnya yang rusak. Ia pun menenggak ramuan merah tersebut. Tahap terpenting pun dimulai, sirkulasi mana untuk membongkar dan memperlebar jalur energi di tubuhnya. Namun, sebuah anomali besar terjadi. Normalnya, proses ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan resistensi dari tubuh. Jangankan orang dewasa, bayi yang baru lahir pun memiliki kotoran yang menghalangi jalur mana. Akan tetapi, energi mana justru mengalir sangat lancar dan bebas di dalam tubuh Lucian, seolah-olah menemukan tempat asalnya tanpa ada hambatan sedikit pun. Dalam kondisi trans yang membawanya seolah tenggelam ke dasar lautan biru yang dalam, seekor paus raksasa bercahaya tiba-tiba melintas di atasnya. Menyadari kemurnian jalur mana yang mustahil ini, Lucian terbelalak kaget. Ia mulai menyadari ada rahasia besar di balik tubuh rapuh ini dan bergumam, jangan bilang kalau Di luar kamar, Hans, pelayan setia Lucian, menangis histeris. Ia panik setengah mati mengira tuan mudanya telah melakukan hal nekat lagi karena tidak ada jawaban dari dalam kamar. Namun saat pintu berderit terbuka, tangis Hans seketika terhenti. Lucian berdiri di ambang pintu, bermandikan cahaya, memancarkan aura dan wibawa yang membuat Hans dan pelayan lainnya tertegun. Secara fisik tubuh Lucian belum banyak berubah karena butuh nutrisi dan waktu, tetapi di dalam tubuhnya sebuah revolusi telah terjadi. Jantung dan jalur mananya kini berdenyut dengan energi murni, mengubah konstitusi tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Menyadari potensi barunya yang kini setara dengan para legenda, Lucian tersenyum puas. Ia tahu dalam setahun ia bisa melampaui masa kejayaannya sebagai Kapten Jake. Dengan penuh percaya diri, ia menepuk bahu Hans dan memberikan sebuah perintah gila. Kumpulkan semua yang kau miliki, jual celana dalammu juga kalau perlu, aku menjaminmu tebengan lancar menuju ke atas. Seminggu kemudian, Lucian berjalan-jalan di hutan kediaman Valdek sambil menikmati betapa enaknya hidup sebagai bangsawan. Tidak ada lagi hari-hari kelaparan seperti saat ia menjadi tentara bayaran. Kini ia tidur di kasur empuk dan makanan lezat selalu tersedia. Di tengah kenyamanan itu, ia sempat menyelidiki satu hal yang mengusiknya, keberadaan Jake. Dirinya di masa lalu yang seharusnya menjadi penjaga keluarga Valdek di garis waktu ini. Namun anehnya kapten penjaga mengonfirmasi bahwa tidak ada orang bernama Jake. Posisi lamanya kini diisi oleh orang asing. Lucian menghela napas lega, menyadari bahwa takdir mungkin melindunginya dari rasa malu yang canggung jika harus bertemu dengan dirinya yang lama. Langkah santai Lucian akhirnya membawanya ke sebuah bangunan yang sangat dihindari oleh Lucian asli, aula latihan pedang. Hans gemetar ketakutan dan mengingatkan bahwa Lucian pernah bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana lagi. Masa lalu kelam terungkap. Dulu putra kedua Valdek, Jordi, menggunakan kedok latihan swordsmanship untuk menyiksa Lucian secara brutal. Melalui instruktur yang korup, Jordi memastikan Lucian babak belur hingga memiliki trauma dan ketakutan mendalam terhadap kekerasan dan senjata. Itulah cara Jordi menyingkirkan saingannya. Namun, menenangkan pelayannya, Lucian yang sekarang melangkah masuk dengan santai. Ia justru takjub melihat kemegahan dan fasilitas aula tersebut, membayangkan betapa hebatnya pasukannya dulu jika dilatih di tempat semewah ini. Kehadiran Lucian langsung menarik perhatian. Seorang instruktur berkumis merah dan bermata hijau tajam, Hendrik, menghampirinya. Hendrik adalah algojo Jordi di masa lalu, orang yang secara langsung menyiksa Lucian di arena. Dengan senyum merendahkan dan niat untuk kembali mengintimidasi domba kecil yang ia kira masih penakut, Hendrik menyapa. Setahun yang lalu aku pribadi yang mengajari kuda-kudamu bersama tuan muda kedua. Apa kau masih ingat? Hendrik mengharapkan Lucian akan gemetar ketakutan mengingat rasa sakit dari tongkat kayunya. Namun, ekspektasinya hancur berantakan. Bayangan ketakutan Lucian asli memang sempat berkelebat, tetapi jiwa Kapten Jake yang haus darah langsung mengambil alih. Menatap instruktur arogan di depannya, wajah Lucian berubah.
ia menyeringai lebar, sebuah senyuman predator yang jauh lebih mengerikan dan kejam daripada milik Hendrik. Di dalam hatinya, sang mantan tentara bayaran tertawa sinis, "Lihatlah betapa belagunya bajingan ini, aku pasti akan menikmati ini." Ketegangan di aula latihan semakin memuncak ketika Hendrik dengan senyum merendahkan berniat menggunakan dalih pelatihan keras untuk kembali menghancurkan mental Lucian. Sang instruktur memandang para ksatria yang mengabdi tak lebih dari sekadar anjing berkalung emas, dan ia berencana menyiksa Lucian secara perlahan tanpa melanggar batas toleransi dari Archduke. Namun Lucian dengan tenang mematahkan ekspektasi itu dengan menyatakan niatnya untuk mempelajari teknik warisan keluarga, sword forms. Pernyataan ini langsung disambut tawa terbahak-bahak oleh Hendrik dan para penjaga lainnya. Hendrik mengejek Lucian dengan membeberkan kepercayaan umum bahwa jalur mana seseorang akan mulai tertutup pada usia 16 tahun. Membuat latihan pedang bagi Lucian saat ini dianggap sebagai kesia-siaan belaka. Sang instruktur bahkan dengan angkuh menyarankan tuan mudanya untuk beralih profesi menjadi penari kekaisaran. Alih-alih merasa terhina atau gentar, Lucian justru melihat celah dari kebodohan instruktur tersebut. Ia memancing Hendrik dengan mempertanyakan apakah pemahaman dangkal tentang batas usia mana ini juga diyakini oleh Jordi, kakak keduanya. Setelah Hendrik membenarkannya dengan sombong, Lucian memulai aksi teatrikalnya. Ia menarik kepala pelayannya yang ketakutan, Hans, dan meratap dengan suara lantang mengenai betapa hancurnya masa depan keluarga Waldeck jika pilar militer mereka diisi oleh orang-orang bodoh yang mempercayai ilmu sesat. Raut wajah Lucian kemudian berubah drastis, memancarkan seringai dan tatapan tajam yang membuat Hendrik membeku. Sang mantan ksatria bayaran memutarbalikkan situasi dengan argumen telak. Menolak perekrutan orang berbakat karena pemahaman bela diri yang sesat adalah sebuah ancaman serius yang bisa meruntuhkan kekuatan militer keluarga. Dengan wibawa yang mengintimidasi, Lucian menyatakan niatnya untuk melaporkan krisis ini langsung kepada sang ayah dan menuntut penyelidikan secara menyeluruh. Hendrik yang dulunya selalu berhasil membuat Lucian asli gemetar ketakutan, kini justru berkeringat dingin dan panik. Ia menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah lagi domba yang lemah, melainkan seekor serigala buas yang memojokkannya tanpa ampun. Tepat saat kepanikan Hendrik memuncak akibat ancaman tersebut, suara langkah kaki memecah ketegangan. Seseorang mempertanyakan keributan yang terjadi di aula. Dari balik bayangan, muncullah dalang utama di balik penderitaan Lucian di masa lalu, sang putra kedua, Jordi Waldeck. Melihat target utamanya akhirnya menampakkan diri, Lucian hanya tersenyum sinis, menyadari bahwa panggung pertunjukannya kini telah kedatangan aktor utama di waktu yang sangat sempurna. Ketegangan di aula latihan terpecah saat instruktur berkumis itu dengan panik mencoba menjelaskan situasi kepada Jordi Waldeck yang baru saja tiba. Namun Jordi dengan tatapan mengintimidasi langsung menyuruhnya diam karena ia telah menyaksikan seluruh kejadian memalukan tersebut dari awal. Jordi mengungkapkan kekecewaannya melihat sang instruktur takluk dalam adu mulut melawan anak yang usianya tak sampai setengah dari umurnya, lalu mengancamnya untuk membereskan kekacauan ini jika tidak ingin nasibnya bertambah buruk. Jordi Waldeck sendiri memiliki reputasi kelam di antara para bangsawan. Ia dikenal memiliki kepribadian buruk dan sering menjadikan orang-orang bawahannya sebagai tumbal demi menutupi kejahatannya. Jordi kemudian melangkah menghampiri Lucian dan pelayannya yang gemetar, Hans. Setelah sapaan formal yang penuh aura permusuhan, Jordi mulai melancarkan serangan mentalnya dengan menuduh Lucian telah melakukan tindakan tercela yang mencoreng nama keluarga Waldeck di hadapan para ksatria. Ia membela instruktur Hendrik dengan mengungkit pengorbanan serta kesetiaan pria itu untuk keluarga, sekaligus merendahkan Lucian yang di masa lalu tidak sanggup menyelesaikan pelatihan pedang dasar. Jordi dengan licik memutarbalikkan situasi, membuat Lucian seolah-olah sedang menghina dedikasi seluruh ksatria dan menuntut adiknya itu untuk meminta maaf kepada semua orang di sana. Meskipun menyadari taktik manipulatif kakaknya yang berusaha menyelamatkan martabat ksatria sekaligus menyudutkannya, Lucian tidak terpancing emosi. Sebaliknya, ia menyeringai dan mulai bersandiwara. Alih-alih membantah, Lucian bertingkah dramatis, seakan ia baru saja menerima pencerahan berharga dari teguran kakaknya. Ia bahkan berseru kepada Hans agar ajaran Jordi hari ini tidak hanya dicatat di kertas, melainkan di atas kain sutra berkualitas tinggi. Aksi teatrikal ini sengaja dilakukan Lucian untuk menghapus kesan lemah dirinya di
mata semua orang, sekaligus mendeklarasikan bahwa tuan muda ketiga yang penakut di masa lalu sudah tidak ada lagi. Setelah puas mempermainkan ego kakaknya, Lucian langsung berpamitan. Jordi yang menyadari dirinya dipermainkan mencoba menahan Lucian dengan penuh amarah, memperingatkan adiknya agar tidak lupa diri hanya karena sang ayah mulai menaruh perhatian padanya akhir-akhir ini. Lucian mengabaikan ancaman tersebut dan berlari pergi meninggalkan aula bersama Hans. Sementara Jordi menatap kepergian mereka dengan aura gelap yang sangat mematikan. Sesampainya di luar, Hans menangis histeris karena ia sangat mengetahui betapa kejamnya sifat Jordi, membayangkan bahwa mereka mungkin akan dihabisi tanpa jejak. Melihat kesetiaan dan ketakutan pelayannya, tatapan Lucian melembut. Ia menyadari bahwa selama ini bawahannya lah yang paling menderita akibat kelemahannya di masa lalu. Sambil menggenggam tangan Hans, Lucian berjanji bahwa mulai saat ini ia tidak akan membiarkan orang-orangnya dikucilkan atau hidup dalam ketakutan lagi, dan mengajak Hans untuk melangkah maju melakukan yang terbaik bersama-sama. Saat Lucian dan pelayan setianya Hans menyusuri lorong kediaman yang mendadak terasa terlalu sepi pasca insiden di aula latihan. Berbekal instingnya, Lucian sangat sadar bahwa kakaknya, Jordi, bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam setelah dipermalukan. Firasat mengenai adanya serangan balasan itu terbukti benar ketika sebuah surat rincian anggaran bulanan tiba di tangannya. Harapan Lucian untuk mendapatkan dana penuh demi memborong sisa bahan racikannya hancur seketika. Rincian dokumen tersebut secara sepihak menyatakan bahwa tunjangan Lucian dipotong hingga 75%. Yang membuat situasi semakin memanas, gaji bulanan Hans juga ikut dipangkas sebesar 30%. Menyadari penggelapan dana semacam ini adalah taktik kotor Jordi, Lucian segera mencari perpanjangan tangan kakaknya di kediaman tersebut. Jenny, seorang kepala pelayan baru yang menggantikan pengurus lama. Konfrontasi dengan Jenny pun tak terhindarkan. Wanita berambut merah itu menyambut Lucian dengan keramahan palsu, bertingkah sangat percaya diri seolah tak tersentuh. Saat Lucian meminta penjelasan mengenai draft anggaran tersebut, Jenny dengan angkuh berdalih bahwa ia hanya menggunakan otoritas yang memang telah diserahkan kepadanya. Ia berasumsi Lucian akan marah-marah tanpa arah, namun Lucian justru menganalisis situasi dengan kepala dingin. Lucian mengakui bahwa pengalian sebagian besar dana untuk menaikkan gaji pelayan lain bisa dianggap sebagai kompensasi yang adil atas penderitaan mereka di masa lalu akibat kelalaiannya. Akan tetapi, Lucian memutarbalikkan situasi dengan menyoroti satu kejanggalan fatal. Ia mempertanyakan alasan logis mengapa hanya gaji Hans yang dipotong di saat pekerja lainnya mendapatkan kenaikan. Tersudut oleh argumen tajam yang tidak terduga itu, sikap tenang Jenny runtuh. Ia mulai panik, berdalih bahwa itu mungkin hanyalah kesalahan administratif karena beban kerjanya yang terlalu berat, sambil memaksa pelayan-pelayan lain di ruangan itu untuk membenarkan alasannya. Melihat kepanikan yang menyedihkan tersebut, Lucian memutuskan untuk tidak memperpanjang perdebatan dan langsung mengajak Hans pergi. Sesampainya di ambang pintu, Lucian menyadari satu fakta pahit bahwa tubuhnya mungkin miliknya, namun orang-orang di sekitarnya masih tunduk pada perintah orang lain. Ia kemudian berbalik dan melemparkan satu ancaman psikologis terakhir kepada Jenny, memintanya untuk berpikir hati-hati mengenai siapa sebenarnya tuan yang harus ia layani di kediaman tersebut. Tekanan intimidasi dari Lucian membuat Jenny tanpa sadar menyebut nama Jordi, mengonfirmasi secara mutlak siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Menyadari bahwa ia tidak bisa maju dengan duri di dalam selimutnya, Lucian memutuskan bahwa ranting yang membusuk harus dipotong. Ia kemudian membawa Hans menyelinap keluar menuju distrik bawah kota yang gelap dan kumuh. Tujuan mereka bukanlah tempat untuk menenangkan pikiran, melainkan sebuah arena-arena pertarungan tinju dan perjudian ilegal bawah tanah. Di tengah keramaian para petaruh yang mempertaruhkan seluruh gaji mereka, Lucian tersenyum penuh perhitungan. Ia melihat tempat berbahaya tersebut bukan sebagai ancaman, melainkan ladang emas untuk mengumpulkan kembali modalnya. Cerita bab ini ditutup dengan langkah percaya diri Lucian mendekati meja kasir, membalas tatapan meremehkan dari penjaga bar dengan senyum dingin seorang predator yang siap menguras harta di tempat tersebut. Lucian terus mendominasi meja judi dengan ketenangan yang luar biasa, membuat para petaruh veteran di tempat itu tak berdaya menghadapi kemampuannya yang tak terduga. Tumpukan koin kemenangan yang terus menggunung di depan Lucian membuat Hans semakin didera ketakutan, menyadari bahwa situasi ini sudah melampaui batas kewajaran bagi seorang tuan muda bangsawan. Kehadiran sosok pengelola tempat tersebut, Hugo, akhirnya memecah suasana saat ia memutuskan untuk turun tangan langsung menghadapi Lucian. Meskipun Hugo menyambutnya dengan keramahan yang tampak dipaksakan, aura mengancam dari pria itu sangat terasa hingga ia memerintahkan penutupan tempat tersebut demi pembicaraan pribadi.
Terungkap dalam ingatan masa lalu Lucian bahwa pria di hadapannya ini adalah Black Shark Hugo, seorang tokoh dunia bawah yang nantinya akan bertransformasi menjadi Baron dan panglima perang kekaisaran yang sangat berpengaruh. Alih-alih merasa terintimidasi oleh reputasi gelap Hugo, Lucian justru menunjukkan sikap santai yang memancing amarah terpendam sang pengelola. Lucian kemudian menantang Hugo dalam sebuah permainan kartu dengan taruhan yang jauh lebih besar, mengabaikan peringatan Hans yang merasa nyawa mereka sedang terancam. Ia dengan sengaja membiarkan Hugo merasa berada di atas angin dengan menganggapnya sebagai pemuda sombong yang hanya mengandalkan nama keluarga. Ketegangan mencapai titik didih ketika Lucian secara tiba-tiba membongkar kartu as yang paling berbahaya. Ia mempertanyakan rencana Hugo mengenai produksi massal halusinogen ilegal di wilayah Vestra, sebuah rahasia besar yang seharusnya belum terendus oleh siapapun di masa ini. Pengungkapan itu seketika meruntuhkan topeng ketenangan Hugo, membuatnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah lawan sembarangan yang bisa ia remehkan begitu saja. Ketegangan di meja judi mencapai puncaknya saat Lucian membongkar rahasia kotor mengenai distribusi obat-obatan terlarang yang melibatkan keluarga Marquis Logrin. Hugo mencoba mempertahankan topeng ketenangannya dengan berpura-pura tidak mengerti, namun sorot mata Lucian yang seolah bisa melihat masa depan membuat nyalinya mulai menciut. Lucian menjelaskan dengan sangat detail bagaimana rencana Hugo untuk mengacaukan wilayah Valdek akan berakhir dengan kegagalan total yang akan berujung pada eksekusi mati bagi seluruh kelompoknya. Situasi semakin mencekam ketika Lucian menyebutkan keberadaan lorong rahasia di bawah tanah yang selama ini dianggap Hugo sebagai jalur pelarian paling aman. Rahasia yang seharusnya belum diketahui siapapun itu membuat Hugo jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dalam benaknya, Hugo sempat mempertimbangkan untuk menghabisi tuan muda di hadapannya demi membungkam rahasia tersebut. Namun ia segera menyadari bahwa sosok yang duduk di depannya bukanlah pemuda bangsawan lemah seperti yang diberitakan. Melihat Hugo yang gemetar ketakutan, Lucian justru memberikan sebuah tawaran yang tidak terduga. Alih-alih melaporkannya ke pihak berwenang, Lucian menawarkan kesempatan bagi Hugo untuk bangkit dari dunia bawah dan mewujudkan impian lamanya yang telah terkubur, yaitu menjadi seorang ksatria sejati. Lucian berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, asal-usul status sosial Hugo tidak akan pernah menjadi penghalang selama ia memiliki loyalitas dan integritas. Terpukau oleh aura kepemimpinan dan janji masa depan yang ditawarkan, Hugo akhirnya melepaskan harga dirinya dan bersujud memohon ampunan sekaligus menyatakan kesetiaan mutlaknya. Beberapa hari kemudian, suasana di kediaman Archduke Valdek sedikit gempar dengan kedatangan seorang talenta baru yang direkrut langsung oleh Lucian dari luar. Hugo yang kini telah meninggalkan kehidupan gelapnya sebagai Black Shark secara resmi diperkenalkan sebagai bawahan setia Lucian, siap menjadi tangan kanan sang tuan muda dalam menghadapi intrik keluarga Valdek yang semakin memanas. Di sebuah ruangan megah di dalam kediaman, di mana Lucian terlihat duduk santai dengan kaki terangkat di atas meja sambil bertepuk tangan. Ia telah mengumpulkan seluruh pelayannya di ruangan tersebut. Setelah merasa sesi perkenalan sudah cukup, Lucian memerintahkan agar kepala pelayan wanita segera dipanggil. Kepala pelayan pria yang hadir di sana tampak kebingungan dan mempertanyakan alasan pemanggilan yang tiba-tiba tersebut. Lucian beralasan bahwa ia membawa pelayan baru dan perlu memperkenalkannya, sembari menyindir tentang perlunya mencegah kekacauan seperti yang sebelumnya dibuat oleh sang kepala pelayan wanita. Di saat yang sama, Lucian menyadari melalui pengamatannya bahwa para pelayan di ruangan itu masih memandang rendah dirinya, menganggapnya tak lebih dari sekadar benalu, yang membuat Lucian semakin yakin bahwa ia harus menindak mereka dengan tegas. Kepala pelayan pria kemudian maju dan dengan berani meminta Lucian untuk mempertimbangkan posisi mereka. Ia mengingatkan bahwa kepala pelayan wanita sangat dianakmaskan oleh putra kedua, Tuan Jordi. Pria itu terus membela diri dengan mempertanyakan kesalahan apa yang sebenarnya telah mereka perbuat dan memohon agar Lucian tidak memicu keributan demi menjaga kedamaian rumah seperti sedia kala. Mendengar kelancangan dan sikap tidak hormat tersebut, Hans, pelayan setia Lucian, tidak bisa menahan amarahnya. Ia membentak seluruh pelayan yang hadir untuk sadar diri dan mengingatkan mereka semua bahwa pemilik sah kediaman tersebut adalah Tuan Muda Lucian, bukan Tuan Jordi. Melihat situasi yang memanas, Hugo, bawahan baru Lucian yang memiliki perawakan besar dan mengintimidasi, melangkah maju. Ia meminta Hans untuk menahan diri dan menyerahkan urusan tersebut kepadanya karena ia merasa teguran Hans terlalu berharga untuk didengar oleh para pelayan pembangkang itu.
Hugo kemudian membungkuk hormat kepada Lucian, meminta izin untuk mengambil tindakan. Di dalam hatinya, Lucian memuji kecerdasan Hugo dan merasa keputusannya merekrut mantan penguasa dunia bahwa itu sangat tepat. Hugo berencana menggunakan metode yang sedikit kasar untuk menanamkan kesetiaan kepada mereka yang tidak bisa membedakan mana atasan dan mana bawahan. Lucian memberikan izin penuh, membiarkan Hugo menunjukkan tindakan tegasnya tanpa perlu khawatir. Kepala pelayan pria mulai tampak gentar melihat sosok Hugo yang menjulang di hadapannya, namun ia masih berusaha meremehkannya dengan menganggap Hugo hanyalah preman jalanan. Pria itu bahkan mencoba mengancam Hugo dengan membawa-bawa kekejaman Tuan Jordi. Tanpa banyak basa-basi, Hugo mencengkeram erat kerah baju kepala pelayan tersebut dan menegaskan bahwa situasi mereka kini telah berubah. Sesaat setelah pria itu kebingungan dengan perkataan tersebut, Hugo melayangkan sebuah pukulan telak dan sangat keras ke wajahnya. Pukulan brutal itu membuat sang kepala pelayan terpental jauh di udara hingga jatuh tersungkur ke lantai dan memuntahkan darah. Sementara Hans tampak terkejut dan Lucian hanya tersenyum puas melihat pemandangan tersebut. Para pelayan lain sontak berteriak panik dan memprotes tindakan kekerasan yang terjadi di depan mata mereka. Mereka mempertanyakan hak Hugo melakukan hal itu meskipun ia dibawa langsung oleh sang tuan muda. Namun Hugo merespons dengan tatapan tajam dan senyum yang mengerikan. Ia menyatakan bahwa ia memiliki hak yang lebih dari cukup karena ia sangat berpengalaman dalam mendidik orang-orang yang kurang ajar. Tak lama setelah kekacauan itu, pintu ruangan terbuka paksa. Kepala pelayan wanita, Jenny, diseret masuk oleh dua anak buah Hugo. Meskipun Jenny terus meronta, berteriak, dan memberikan ancaman bahwa perbuatan mereka tidak akan dimaafkan, kedua pria itu mengabaikannya. Mereka memaksanya masuk dan menjatuhkannya ke lantai di tengah ruangan, disaksikan oleh pelayan lain yang ketakutan serta kepala pelayan pria yang masih terkapar mengerang kesakitan. Anak buah Hugo melaporkan kepada Lucian bahwa mereka telah membawa Jenny sesuai perintah. Lucian yang awalnya sedang berdiri menatap keluar jendela, berbalik dengan senyum santai. Ia menyapa Jenny, berdalih bahwa ia sebenarnya hanya meminta orang-orangnya untuk memanggilnya kemari, meski ia mengakui bahwa mereka mungkin bertindak sedikit terlalu antusias. Jenny yang masih dikuasai amarah menatap tajam Lucian dan kembali mengancamnya bahwa Tuan Jordi tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Menanggapi ancaman yang terus-menerus itu, Lucian tetap mempertahankan ketenangannya dan menyatakan bahwa ia sebenarnya berniat menyelesaikan masalah hari ini dengan tenang. Namun, tangannya kemudian meraih sebuah cambuk kulit dari atas meja. Dengan tatapan yang berubah mengintimidasi, Lucian memperingatkan Jenny bahwa hukuman baru saja dimulai. Ia menyuruh kepala pelayan wanita itu untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya dengan tulus. Karena Lucian memastikan bahwa wanita itu akan menemui ajalnya hari ini. Di dalam aula kediaman yang megah, Lucian telah bersiap memegang cambuk dengan niat untuk membuktikan kepada sang Grand Duke bahwa sosok pangeran ketiga yang lemah kini telah tiada, tanpa harus merombak struktur kekuasaan secara keseluruhan. Di hadapannya, Jenny sang kepala pelayan wanita telah dipaksa berlutut ke lantai oleh dua bawahan Hugo, mengabaikan segala bentuk perlawanan dari pelayan lainnya. Meskipun berada dalam posisi tertawan, Jenny masih menunjukkan wajah menantang dan menyeringai ke arah Lucian. Ia dengan angkuh memperingatkan Lucian agar memikirkan baik-baik tindakannya, menyatakan bahwa jika ia dilukai sedikit saja, Lord Jordi tidak akan tinggal diam karena status ibunya yang merupakan ibu susu Jordi menjadikannya seolah-olah berstatus saudara bagi pangeran kedua tersebut. Lucian sama sekali tidak terintimidasi dan justru membalas dengan cibiran, mempertanyakan betapa menyedihkannya Jenny yang terus-menerus berlindung di balik nama saudaranya di saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Lucian kemudian dengan tegas menjabarkan rentetan kesalahan fatal Jenny yang menjadi alasan mutlak untuk mengeksekusinya, mulai dari menghina bangsawan, melalaikan tugas, menghasut, hingga menggelapkan dana. Lucian menghancurkan harapan terakhir Jenny dengan menyatakan bahwa Jordi paling-paling hanya akan memukulnya beberapa kali jika masalah ini mencuat. Sementara sang ayah justru mungkin akan memberinya hadiah karena telah menertibkan pelayan yang kurang ajar. Mendengar bahwa Lucian menganggap posisinya setara dengan pewaris lain, pertahanan mental Jenny seketika runtuh. Ia menangis dan memohon ampun sambil mengakui kesalahannya. Namun Lucian tanpa ampun memerintahkannya untuk menganggap dirinya sedang tidak beruntung sebelum akhirnya mulai melayangkan cambukan brutal dan berdarah ke tubuh wanita tersebut. Adegan beralih menyoroti Jordi yang berlari tergesa-gesa di lorong kediaman bersama para pengawalnya dengan wajah penuh kepanikan dan amarah. Ia mengingat kembali bagaimana beberapa hari yang lalu Lucian masih terlihat mundur ke
ketakutan saat dihina oleh Jenny. Sehingga ia merasa mustahil adiknya itu kini berani mengamuk dan mengancam nyawa seseorang. Jordi menyadari bahwa jika kabar itu benar, maka rencananya yang sengaja menempatkan orang-orangnya di kediaman terpisah untuk mengawasi Lucian telah gagal total dan adiknya itu telah mengambil alih kendali atas para pelayan. Salah satu pengawal Jordi mencoba menenangkan situasi dengan berasumsi bahwa laporan itu pasti salah mengingat temperamen Lucian yang penakut. Namun asumsi tersebut langsung terpatahkan oleh jeritan kesakitan yang menggema dari dalam aula. Jordi mendobrak pintu aula dan disuguhi pemandangan mengerikan di mana Jenny sudah terkapar bersimbah darah, sementara Lucian berdiri santai memegang cambuk di dekatnya. Dengan amarah yang memuncak, Jordi berteriak menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Lucian terhadap orang yang sangat dihormatinya. Lucian dengan tenang meminta maaf karena sedang sibuk mencabut akar pembangkangan dan menyuruh Jordi kembali nanti, seraya memerintahkan Hugo untuk menegakkan kembali tubuh Jenny yang sudah lemas. Merasa diabaikan, Jordi langsung memerintahkan kedua pengawalnya, Oliver dan Gert, untuk segera menyelamatkan Jenny saat itu juga. Saat pengawal Jordi mulai bergerak menyerang, Lucian dengan tenang memberikan panggilan instruksi kepada Hugo. Dalam sekejap, Hugo menempelkan sebilah pisau tajam ke leher kepala pelayan pria yang sebelumnya terkapar di sana. Lucian mengancam bahwa jika ada yang berani mendekat dalam jarak 3 kaki, leher pelayan itu akan disayat, dan ia menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas hal tersebut. Ancaman mematikan ini memaksa pengawal Jordi menghentikan langkah mereka dengan ragu. Jordi yang semakin murka kemudian mengancam Hugo, menyatakan bahwa ia tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga akan menggantung seluruh keluarga Hugo di tembok kota jika pria itu menolak mematuhi perintahnya. Tanpa sedikit pun rasa takut, Hugo membalas tatapan Jordi dan menegaskan bahwa satu-satunya tuan yang ia akui adalah Lord Lucian. Hugo menyatakan bahwa ia tidak memiliki alasan apapun untuk mematuhi perintah dari orang lain selain majikannya, dan siap menanggung konsekuensi apapun demi melaksanakan kewajibannya. Mendapati situasinya terpojok dan otoritasnya runtuh, Jordi dengan nada menahan kesal bertanya kepada Lucian mengenai kesalahan fatal apa yang sebenarnya dilakukan Jenny hingga harus diperlakukan seburuk itu. Lucian kembali menjelaskan dengan tenang bahwa wanita itu telah menghina atasan, mengabaikan perintah, dan ikut campur dalam urusan anggaran, sehingga ia hanya memberikan hukuman yang sepantasnya. Cerita memuncak saat Lucian menatap kakaknya dengan tajam dan menyindir, mempertanyakan apakah Jordi seharusnya tidak tahu cara membedakan antara masalah publik dan masalah pribadinya. Struktur suksesi keluarga Valdek yang saat ini terbagi menjadi 2 sistem kekuasaan utama, yakni pewaris pertama Tristan Valdek dan pewaris kedua Jordi Valdek. Bagi Jordi, mengamankan dan memperkuat basis kekuatannya sebelum hari penentuan adalah hal yang mutlak. Namun, insiden di mana ia dipermalukan secara publik oleh adiknya sendiri, Lucian, membawa dampak yang fatal. Akibat kejadian tersebut, Jordi terpaksa memecat kesatria terdekatnya dan menderita kerugian besar. Situasi ini menjadi titik balik kejatuhannya. Ketidakmampuannya melindungi Jenny, pelayan yang sudah dianggap seperti anggota tubuhnya sendiri, memicu keretakan dan hilangnya kepercayaan dari para pengikutnya, yang secara efektif menempatkan Jordi dalam langkah isolasi total. Kembali ke ketegangan di dalam aula, pengawal Jordi mendesak agar Jenny segera dilepaskan. Hugo, bawahan Lucian yang memiliki perawakan besar dan garang, merespons dengan menempelkan bilah pisau ke leher Jenny yang sudah terisak ketakutan. Lucian, yang perlahan membalikkan badannya, menatap kakaknya dengan senyum sinis dan menganggap tuntutan Jordi sangat konyol. Lucian secara retoris mempertanyakan jalan pikiran kakaknya yang mengira masalah perampasan aset ini bisa diselesaikan hanya dengan gertakan. Seolah-olah kata-kata Jordi memiliki nilai yang setara dengan emas. Dengan raut wajah merendahkan, Lucian berdalih bahwa ia sekadar menjalankan kewajibannya sebagai putra ketiga. Ia menekankan bahwa kejahatan mencuri properti yang setara dengan mencuri dari gudang kekuasaan adalah pelanggaran mutlak yang tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa memandang status pelakunya. Meski Lucian berpura-pura ingin menghentikan masalah ini demi menghormati kakaknya, ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki dasar pembenaran untuk melepaskan Jenny. Di hadapan Jordi yang menahan amarah, Lucian melemparkan cambuknya ke lantai dan memberikan syarat mutlak. Ia merujuk pada hukum kuno, di mana seorang pencuri harus memuntahkan ganti rugi sebesar beberapa kali lipat dari nilai barang yang dicuri. Adegan memuncak saat Lucian di bawah hujan koin emas yang dijatuhkan, tersenyum lebar dan menyindir pemahaman kakaknya mengenai situasi yang kini sepenuhnya berada dalam genggamannya.
Fokus cerita kemudian berpindah ke sebuah ruangan kerja megah di dalam kediaman utama Archduke Sigmund. Seorang kepala pelayan senior yang mengenakan kacamata tunggal memberikan laporan hasil investigasinya. Ia membenarkan kepada sang Archduke bahwa Jordi terpaksa membayar kompensasi sebesar 10 kali lipat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih jauh lagi, kepala pelayan itu melaporkan manuver cerdas Lucian yang memanfaatkan bawahan barunya Hugo untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan semua mata-mata yang ditanam oleh Jordi di kediaman terpisahnya. Berkat pembersihan internal itu, kediaman Lucian kini dijaga dengan tingkat keamanan yang jauh melebihi area lain di istana. Archduke Sigmund yang mendengarkan laporan tersebut sambil menatap keluar jendela, kemudian memanggil Lucian untuk menghadap. Saat Lucian memasuki ruangan, Archduke langsung mengamati adanya perubahan besar pada putranya tersebut. Ia menyinggung soal keributan besar yang baru saja diciptakan Lucian. Dengan sikap tenang dan elegan, Lucian merendah, beralasan bahwa ia hanya mendidik pelayan yang tidak tahu diri, meskipun tindakannya berujung pada terhinanya nama Jordi. Merespons hal itu, sang ayah mempertanyakan bagaimana Lucian akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, mengingat orang seperti Jordi tidak akan melupakan penghinaan ini dan masalahnya pasti akan membutuhkan campur tangan Archduke. Dengan pancaran aura kepercayaan diri yang menyilaukan, Lucian menjawab bahwa ini adalah murni masalah penegakan hukum dan hierarki, memastikan bahwa setiap keputusannya sama sekali tidak akan mencoreng nama keluarga Waldeck. Jawaban berani ini memancing senyum tipis di wajah Archduke Sigmund. Sang penguasa wilayah itu kemudian memberikan peringatan mutlak. Ia mengizinkan Lucian untuk melawan jika Jordi terus mencari masalah. Namun jika konflik mereka membesar dan merugikan keluarga secara keseluruhan, Archduke tidak akan segan-segan untuk memihak Jordi, terlepas dari siapa pihak yang sebenarnya benar atau salah. Pernyataan ayahnya membuat Lucian terkejut sesaat. Archduke menjelaskan keputusannya dengan sangat logis. Meski Jordi sering bertindak gegabah, putra keduanya itu telah membuktikan nilainya melalui kontribusi besar bagi keluarga sejauh ini. Hal ini sangat kontras dengan Lucian yang dianggap telah membuang-buang waktunya selama setahun penuh secara percuma. Sebagai kepala keluarga, memihak pewaris yang paling berguna adalah sebuah kewajaran. Dalam keheningan, pikiran tajam Lucian memproses ucapan ayahnya. Ia menyadari bahwa peringatan tersebut bukanlah ancaman kosong, melainkan sebuah dorongan. Sang ayah secara sengaja sedang menanamkan rasa krisis untuk memprovokasinya agar bertindak. Archduke pada dasarnya menantang Lucian untuk melangkahi kakaknya, mengembangkan kekuatannya sendiri, dan membuktikan kelayakannya sebagai aset keluarga sebelum struktur suksesi ditetapkan secara permanen. Menyadari niat tersembunyi ayahnya yang ingin ia memanfaatkan peluang ini, Lucian tersenyum penuh kemenangan. Ia kemudian merogoh bagian dalam pakaiannya dan menarik keluar sebuah dokumen tebal. Dengan percaya diri, Lucian meletakkan dokumen tersebut ke atas meja kerja Archduke, mengumumkan bahwa ia telah menyiapkan sebuah rencana besar untuk menjawab tantangan ayahnya tersebut. Di dalam sebuah ruangan kerja yang diterangi cahaya matahari melalui jendela besar, Lucian menyerahkan sebuah dokumen berupa kertas yang kusut kepada Archduke Sigmund yang sedang berdiri di balik meja kerjanya. Sang Archduke mempertanyakan keakuratan laporan tersebut dan memperingatkan putranya agar tidak melebih-lebihkannya hanya untuk mendapatkan pengakuan. Dengan tenang, Lucian menegaskan bahwa semua informasi di dalamnya adalah fakta asli tanpa ada kebohongan sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa dengan berpura-pura mengikuti perintah dari keluarga Logran, ia telah berhasil mengamankan seorang informan internal yang selama ini bertanggung jawab mendistribusikan narkoba. Lucian pun mempersilahkan ayahnya untuk memverifikasi kebenaran laporan itu secara langsung. Mendengar fakta tersebut, amarah Archduke Sigmund memuncak, memancarkan ledakan aura biru yang sangat kuat ke seluruh ruangan, hingga menghempaskan rambut Lucian ke belakang. Sang Archduke mengutuk tindakan Bernhard, putra Markis yang dianggap tidak tahu malu karena berani mencemari wilayah kekuasaan keluarga Waldeck. Lucian yang menahan tekanan aura dahsyat tersebut menyadari betapa kuatnya sang ayah yang merupakan pedang pelindung kekaisaran dan merasa khawatir dirinya bisa celaka jika amarah itu tidak diredakan. Lucian kemudian dengan sopan meminta izin untuk memaparkan pandangannya lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa melaporkan kebenaran ini langsung kepada pihak kekaisaran tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Keluarga Logran akan dengan mudah memutus hubungan dengan bawahan mereka untuk melarikan diri dari tuduhan, mengingat semua operasi gelap tersebut
dijalankan melalui serikat pedagang bawahan sehingga tidak meninggalkan jejak keterlibatan mereka secara langsung. Lebih jauh, Lucian memperingatkan bahwa jika mereka memaksa membongkar masalah ini secara terang-terangan, pihak kekaisaran pasti akan turun tangan melakukan intervensi karena khawatir akan terjadi bentrokan besar antar faksi bangsawan. Pada akhirnya, keluarga Waldeck hanya akan kehilangan sumber pendapatan tanpa memberikan hukuman yang berarti pada musuh. Archduke Sigmund sembari membayangkan situasi politik layaknya bidak catur yang hancur di sekitar sebuah bidak benteng bermahkotakan elang emas, menuntut penjelasan dan pendapat Lucian, mengisyaratkan bahwa mereka harus mengambil setidaknya satu ganti rugi yang setimpal. Menjawab tantangan ayahnya, Lucian mengungkapkan bahwa ia telah memiliki cara untuk memasang jebakan agar musuh tidak bisa melarikan diri. Cerita beralih sebentar ke kilas balik di sebuah ruangan remang-remang, memperlihatkan beberapa pria yang bersujud ketakutan di lantai kayu di hadapan Lucian. Lucian menceritakan bagaimana beberapa waktu lalu seorang informan tanpa gelar bangsawan namun memiliki posisi eksekutif dan kepercayaan tinggi dari keluarga Logran telah menyerahkan diri kepadanya. Archduke Sigmund teringat pada laporan kepala pelayannya mengenai seorang pria dari luar bernama Hugo yang direkrut oleh Lucian, dan sang ayah langsung menyadari bahwa pria itulah yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Archduke bertanya apakah putranya bermaksud menggunakan pengkhianat tersebut untuk merancang jebakan balasan. Sambil mengetukkan jemarinya di atas meja, Lucian membenarkan tebakan ayahnya. Ia memaparkan rencananya bahwa pihak Logran tidak akan menduga seorang eksekutif yang menangani narkoba akan mengkhianati mereka. Lucian telah menyusun skenario palsu agar musuh percaya rencana mereka berjalan lancar. Ia memprediksi bahwa pada akhirnya, tokoh utama dari keluarga Logran tidak akan punya pilihan selain turun tangan secara langsung, dan pada saat itulah bukti keterlibatan mereka tidak akan bisa disangkal lagi. Archduke Sigmund menyoroti satu kecacatan besar dalam rencana tersebut. Lucian mempertaruhkan segalanya pada satu variabel yang rapuh, yaitu seorang pengkhianat dari darah kumuh, mengingat sifat dasar manusia yang tidak bisa ditentang. Sambil tersenyum simpul, Lucian membantah bahwa ia menaruh kepercayaan pada pria itu. Alih-alih percaya pada kesetiaan, Lucian bertaruh pada ambisi terdalam yang dimiliki Hugo. Lucian menjelaskan bahwa Hugo memiliki cita-cita besar untuk menjadi seorang ksatria sejati, menyebarkan namanya ke seluruh kekaisaran, dan mengukir namanya dalam sejarah. Sebuah adegan kilas balik menunjukkan wajah Hugo yang penuh tekad di tengah kegelapan. Meskipun Archduke mencemooh mimpi itu sebagai ucapan dari orang yang tidak tahu diri, Lucian bersikeras bahwa bagi seorang pria, itu adalah impian yang sangat didambakan. Diiringi kilauan aura keemasan yang memancar dari dirinya, Lucian dengan senyum lebar menyatakan tekadnya untuk mempercayai mimpi tersebut, sama seperti yang ia lakukan di kehidupannya yang dulu. Archduke yang setengah tidak percaya bertanya bagaimana jika rencana itu gagal, dan Hugo mengacaukan segalanya. Ekspresi Lucian berubah menjadi sangat serius. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan lari dari tanggung jawab dan siap menanggung konsekuensinya meski harus mempertaruhkan nyawanya, karena kesalahan seorang bawahan adalah tanggung jawab penuh sang pemimpin. Terkesan dengan keteguhan putranya, Archduke Sigmund menyandarkan punggungnya di kursi mewahnya dan memberikan sebuah keputusan mengejutkan. Begitu fisik Lucian pulih, ia diminta datang ke tempat latihan karena sang Archduke sendiri yang akan mengajarkan teknik rahasia keluarga Lionheart Sword kepadanya. Archduke juga secara resmi mendeklarasikan bahwa mulai saat ini Lucian adalah salah satu kandidat kuat untuk menjadi penerus kepala keluarga Waldeck. Pada malam harinya, di area perpustakaan kediaman yang remang-remang oleh cahaya lilin, kepala pelayan senior keluarga Waldeck yang berambut perak menghampiri Archduke Sigmund. Sang pelayan menyampaikan rasa malunya yang mendalam karena gagal mencegah insiden penyusupan narkoba di Kelheim, wilayah yang menjadi jantung keluarga Waldeck. Archduke menghentikan permintaan maaf itu, menyatakan bahwa kesalahan terletak pada dirinya yang memaksa sang pelayan untuk fokus pada urusan perbatasan hingga beban kerjanya tidak tertahankan. Archduke kemudian merenung dan menyadari bahwa penemuan putranya bukanlah sekadar keberuntungan semata. Ia memahami bahwa taktik keluarga Logran yang mengorbankan banyak usaha demi menghindari deteksi sebenarnya tidak bertujuan untuk mencari uang atau meluaskan pengaruh, melainkan murni untuk menodai kehormatan Archduke
Sigmund guna dijadikan dalih politik di masa mendatang. Pikiran sang ayah kemudian bergeser pada misteri sosok Hugo. Ia merasa heran bagaimana seorang preman pengelola tempat judi yang sebenarnya adalah bos organisasi bawah tanah yang baru berdiri dan sangat dikagumi mau merendahkan diri melayani pangeran ketiga. Sebuah jaring laba-laba raksasa ditampilkan sebagai metafora betapa berbahayanya dunia bawah tempat Hugo berasal. Archduke menyimpulkan bahwa seorang pria tangguh yang bertahan di dunia yang dipenuhi tipu daya dan kekejaman tidak akan mengikuti seseorang yang hanya mengandalkan omong kosong belaka. Hugo pasti telah melihat potensi kepemimpinan sejati dalam diri Lucian yang membuatnya menganggap Lucian sebagai tuan yang layak untuk dibela hingga mati. Kembali menatap kepala pelayannya, Archduke menyatakan bahwa meskipun perkembangan ini terjadi lebih cepat dari perkiraan, ia berniat membuka jalan yang sesuai bagi Lucian, karena pangeran ketiga itu telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Kepala pelayan menyetujui keputusan bijak tersebut dan menanyakan perihal rencana Archduke untuk mengajarkan teknik rahasia keluarga esok hari. Secara khusus bertanya siapa yang akan ditunjuk sebagai guru pedang untuk Lucian. Archduke Sigmund memutuskan bahwa ia akan meminta kesediaan Sir Eisen untuk turun tangan. Cerita kemudian beralih menunjukkan sebuah pilar cahaya biru yang sangat terang membumbung tinggi menembus awan malam di atas sebuah danau yang dikelilingi pegunungan. Diikuti oleh sebuah adegan di dalam hutan yang bercahaya kebiruan, terlihat siluet seorang pria berotot sedang bermeditasi dengan pedang tergeletak di hadapannya. Narasi mengisyaratkan bahwa meskipun sangat disayangkan harus mengganggu masa pengasingan Sir Eisen di tahun-tahun terakhirnya, kehadiran Lucian pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang bermakna bagi sang ksatria tua tersebut. Di bawah terangnya bulan purnama yang menyinari kediaman megah keluarga Waldeck, suasana haru sekaligus menggembirakan menyelimuti sebuah ruangan. Hans, pelayan muda berambut jingga, menangis terseduh-seduh dengan wajah penuh ketidakpercayaan setelah mendengar kabar bahwa Lucian kini telah resmi menjadi kandidat penerus keluarga. Lucian dengan senyum usilnya mencubit pipi pelayan itu untuk menyadarkannya, merasa kehabisan akal karena harus membenarkan pertanyaan yang sama berulang kali. Karena Hans terus merengek, Lucian akhirnya meminta bantuan Hugo yang berdiri mengawasi mereka dalam diam untuk menenangkan anak tersebut. Hugo melangkah maju dan menahan bahu Hans dengan tangan besarnya. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa pencapaian Lucian adalah sebuah kemajuan yang sangat wajar mengingat kualitas luar biasa yang dimiliki oleh tuan mudanya. Hugo kemudian menegur Hans dengan halus, mengingatkan bahwa sebagai sosok yang kelak akan menjadi tangan kanan Lucian, Hans tidak pantas bersikap cengeng. Mendengar sebutan tangan kanan, wajah Hans seketika memerah karena terkejut. Ia menjadi salah tingkah dan buru-buru menepis anggapan itu, merasa dirinya hanyalah pelayan lama yang masih banyak kekurangan. Hans justru menunjuk Hugo sebagai sosok senior yang jauh lebih berbakat dan lebih pantas menyandang gelar tersebut. Melihat kerendahan hati Hans, Lucian tersenyum lebar sambil mengangkat tubuh pelayan muda itu dengan riang. Lucian membenarkan perkataan Hugo di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa pandangan Hugo yang kaya akan pengalaman memang sangat tajam. Lucian kemudian mengubah suasana menjadi lebih serius, menyatakan bahwa ia sengaja memberitahu mereka berdua sebelum pengumuman resmi menyebar ke seluruh anggota keluarga. Sambil menatap Hans, Lucian merenungkan bahwa sifat lembut pelayan itu yang sering disalahartikan sebagai kelemahan justru menyimpan ketabahan luar biasa. Kesetiaan Hans untuk selalu mendampinginya di masa-masa terburuk adalah sebuah kekuatan. Lucian sangat yakin seiring bertambahnya pengalaman, Hans akan tumbuh menjadi pengelola urusan internal yang hebat dan penjaga garis belakang yang paling dapat diandalkan. Perhatian Lucian kemudian beralih kepada Hugo. Menyadari kemampuan pria berambut ungu itu yang tak perlu diragukan lagi, Lucian bertekad untuk menjadi pembuka jalan bagi Hugo agar bisa mencapai impiannya menjadi seorang ksatria sejati. Ia merencanakan untuk menarik keluar seluruh potensi maksimal Hugo, memastikannya tumbuh menjadi ksatria terkuat yang akan menjadi pedang utamanya di masa depan. Di titik ini, Lucian menyadari bahwa prioritasnya kini adalah membangun kualitas pengikutnya satu persatu dengan sebaik mungkin. Ia menegaskan kepada keduanya bahwa perjalanan berat di masa depan tidak mungkin ia lalui sendirian. Hanya dengan dukungan mereka berdua, ambisi besarnya bisa tercapai. Mendengar pengakuan tulus tersebut, Hugo memberikan tatapan tajam yang penuh sumpah setia. Sementara Hans mengepalkan tangannya dengan semangat tinggi, menegaskan bahwa tuannya selalu bisa mengandalkan mereka. Keesokan harinya, cerita berpindah ke sebuah kastil megah yang dikelilingi pepohonan hijau. Di dalam sebuah aula berlatih yang sangat luas dan terang benderang, Lucian berdiri sendirian, memejamkan mata untuk menenangkan debar jantungnya. Pikirannya melayang kembali ke masa lalunya yang kelam sebagai seorang tentara bayaran.
Di kehidupan sebelumnya, ia harus menempuh perjalanan penuh penderitaan, mendaki pegunungan bersalju yang mematikan, dan menjelajahi setiap sudut benua hanya untuk mencari esensi ilmu berpedang peninggalan leluhur. Namun realitas masa lalunya sangat pahit. Teknik berpedang tingkat lanjut atau bahkan tingkat menengah yang digunakan oleh kapten kesatria adalah kemewahan yang mustahil dijangkau oleh rakyat jelata. Ia hanya mampu mempelajari versi rendahan yang digunakan oleh kesatria pemula. Ingatan tragis kembali menghantuinya saat ia mengingat padang gersang yang dipenuhi darah. Karena keterbatasan ilmu berpedangnya di masa lalu, ia berulang kali gagal melindungi anggota regunya dari musuh yang memiliki tingkatan pedang lebih tinggi. Rasa frustrasi, kehausan, dan obsesi yang menyiksa akan kekuatan masa lalu itu membuat Lucian mengepakkan tangannya kuat-kuat di masa kini. Ia menyadari betapa luar biasanya nasibnya sekarang. Sebagai kandidat penerus, ia kini memiliki hak istimewa untuk mempelajari Lionheart Sword, sebuah teknik pedang kuno rahasia keluarga Valdek yang kekuatannya diyakini jauh melampaui teknik tingkat lanjut manapun. Antusiasme yang meluap-luap itu membuatnya tiba di aula terlalu pagi. Menyadari dirinya terlalu tegang sebelum pelajaran dimulai, Lucian memutuskan untuk duduk bersila di tengah aula. Ia menggunakan waktu luang itu untuk melakukan meditasi sirkulasi mana guna menjernihkan pikirannya. Ia bersyukur karena di kehidupan keduanya ini, ia tidak perlu lagi bertahan hidup dengan cara mencuri-curi teknik tanpa pemahaman dasar yang benar. Kini, ia akan dibimbing langsung oleh seorang master. Di saat Lucian sedang terbenam dalam meditasinya di bawah sorotan cahaya matahari yang menembus jendela aula, sebuah bayangan pria perlahan mendekatinya. Pria tersebut adalah seorang ksatria tua dengan rambut dan janggut yang telah memutih, menatap Lucian dengan tatapan penuh minat. Ksatria tua itu bergumam dalam hati, mengamati betapa tenangnya pemuda di hadapannya. Ia merasa heran sekaligus takjub melihat sosok Lucian yang dulu dikenal rapuh dan selalu berlindung ketakutan, kini telah bertransformasi total tanpa menyisakan sedikit pun bayangan masa lalunya. Pikiran sang ksatria tua kemudian melayang pada sebuah percakapan rahasia di sebuah ruangan Temaram bersama seorang bangsawan senior. Dalam percakapan tersebut, sang bangsawan mengungkapkan bahwa meskipun awalnya Lucian dianggap tidak memiliki masa depan, pemuda itu ternyata menyembunyikan bakat yang luar biasa. Namun, yang paling mengejutkan sang bangsawan bukanlah sekadar bakat berpedang, melainkan pola pikir dan kedewasaan mental Lucian yang di luar nalar. Bangsawan itu meyakinkan sang ksatria tua bahwa ia akan mengerti dengan sendirinya apabila melihat Lucian secara langsung. Kembali ke masa kini, ksatria tua yang berdiri di balkon mengamati Lucian itu mengukir senyum puas di wajahnya. Mata hijaunya memancarkan pengakuan terhadap ekspektasi yang telah dibicarakan. Sosok ksatria tua legendaris yang akan menjadi guru Lucian itu akhirnya terungkap. Ia adalah sang ksatria pedang suci, Aizen Breitner. Eksistensi Sword Saint merupakan sesosok manusia super yang telah menembus batas sirkulasi dan mencapai kebangkitan penuh. Gelar tertinggi ini hanya dianugerahkan kepada mereka yang berdiri di puncak absolut ilmu berpedang, sebuah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah kekaisaran dan dianggap selayaknya dewa oleh para pendekar pedang. Di dalam aula tersebut, Lucian diselimuti rasa takjub saat menyadari bahwa tokoh mitos yang diceritakan itu kini berdiri tepat di hadapannya. Pria tua berambut putih itu kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Aizen Breitner, instruktur yang akan membimbing Lucian mulai hari itu. Dalam hati Lucian merasa sedikit gemas karena pelayannya, Hans, hanya memberitahunya bahwa ia akan diajar oleh kesatria turun-temurun keluarga Valdek tanpa menyinggung sedikit pun fakta bahwa kesatria tersebut adalah seorang Sword Saint. Lucian kemudian menyampaikan rasa hormatnya yang mendalam dan antusiasmenya untuk menerima bimbingan. Mendengar hal itu, Aizen justru merendah. Ia menyebut dirinya hanyalah pria tua biasa yang bersembunyi di balik gelar berlebihan, lalu mempertanyakan alasan Lucian, seorang calon penerus keluarga Archduke, mau menundukkan kepala dengan begitu mudah kepada seorang pelayan. Dengan tenang, Lucian menjelaskan bahwa meskipun ia harus menjaga martabat keluarganya, ia tidak bisa mengabaikan tata krama dasar. Bagi Lucian, terlepas dari status tuan dan pelayan, Aizen adalah sosok yang pantas menerima penghormatan setinggi mungkin. Jawaban bijak ini berhasil membuahkan senyum kepuasan dari sang ksatria tua, yang kemudian langsung meresmikan dimulainya sesi latihan mereka. Sebagai tugas perdana, Aizen memerintahkan Lucian untuk berlari mengelilingi lapangan latihan luar.
Tanpa membuang waktu sedetik pun, Lucian langsung bersiap untuk berlari. Sebuah reaksi cepat yang membuat Aizen terkejut dan menghentikannya sejenak. Sang guru bertanya apakah Lucian tidak memiliki rasa penasaran mengenai alasan atau makna di balik perintah lari tersebut. Dengan senyum penuh keyakinan, Lucian membalas bahwa ia tentu saja penasaran, namun ia sangat yakin perintah gurunya memiliki alasan penting dan tugas seorang murid hanyalah mematuhi instruksi tersebut. Di dalam hatinya, Aizen merasa sangat takjub melihat kemurnian dan kejujuran tekad Lucian terhadap pedang. Ia akhirnya benar-benar memahami pujian yang sebelumnya dilontarkan oleh Archduke mengenai pemuda tersebut. Setelah mendapat aba-aba, Lucian berlari membelah lapangan berpasir di bawah terik matahari. Sambil memacu langkahnya, ia merenungkan alasan aslinya mematuhi perintah itu tanpa banyak bertanya. Berdasarkan pengalamannya di kehidupan lalu sebagai kapten tentara bayaran, Lucian sangat paham bahwa memberikan tugas sepele kepada rekrutan baru adalah cara terbaik untuk mengukur sikap dan karakter mereka. Ia tahu Aizen sedang mengujinya untuk melihat apakah ia memiliki tanda seorang murid yang pantas. Karena ia telah membuktikan pola pikirnya, Lucian bertekad untuk membuktikan satu hal terakhir, kegigihannya. Ia bersumpah akan terus berlari dengan kecepatan penuh sampai tubuhnya pingsan. 1 jam berlalu dengan intensitas lari yang luar biasa, namun Lucian justru berhenti dengan wajah penuh kebingungan. Ia menyadari sebuah kejanggalan besar. Bukannya kelelahan, tubuhnya justru terasa semakin ringan seiring berjalannya waktu. Ia menyimpulkan bahwa konsumsi ramuan nektar dalam jumlah masif yang ia gunakan untuk memulihkan fisiknya di masa lalu telah memberikan efek di luar nalar, membuat latihan seberat ini terasa seperti jalan santai. Di sisi lain lapangan, Aizen mengamati dengan tatapan tidak percaya. Niat awalnya hanyalah untuk mengukur batas fisik dasar sang tuan muda, namun hasil yang ia lihat benar-benar menentang segala logika. Tidak ada setetes pun keringat yang mengalir dari tubuh Lucian, dan ritme napasnya tetap setenang permukaan danau. Aizen sangat menyadari bahwa tingkat ketenangan absolut seperti itu sangat sulit dipertahankan bahkan oleh seorang kesatria berpengalaman yang telah melatih mana selama bertahun-tahun. Kecurigaan mulai menyelimuti pikiran Aizen. Ia menghentikan sesi lari tersebut dan menghampiri Lucian, menyatakan bahwa pemuda itu secara tidak sadar telah memanipulasi mana. Aizen kemudian mengonfirmasi apakah aktivitas yang dilakukan Lucian di dalam aula sebelumnya adalah teknik sirkulasi dan bukan sekadar meditasi biasa. Setelah Lucian membenarkan bahwa ia memang melakukan sirkulasi untuk menjernihkan pikiran, Aizen meminta izin untuk memeriksa kondisi fisiknya secara langsung. Sang guru memegang pergelangan tangan Lucian, mengalirkan untaian mana berwarna biru terang ke dalam aliran nadinya. Saat Aizen menyelami kondisi energi di dalam tubuh muridnya, matanya terbelalak hebat oleh sebuah realitas yang mengejutkan. Ia mendapati bahwa Lucian bukan saja telah mencapai tahap akhir dari proses sirkulasi yang setara dengan pencapaiannya sendiri, tetapi energi pemuda itu meluap melampaui ranah tersebut, merintis sebuah jalan baru yang belum pernah terjamah sebelumnya. Ketakjuban sang kesatria tua tidak terbendung. Aizen menanyakan, sudah berapa lama Lucian mencapai tahap akhir dari proses sirkulasi mananya? Sang guru mengungkapkan hasil pemeriksaan fisiknya yang luar biasa. Kemurnian mana di dalam tubuh Lucian telah setara dengan hamparan salju segar di musim dingin. Lebih dari itu, inti mana sang pemuda telah terbentuk dengan sangat sempurna, bekerja selayaknya kincir air yang mengoptimalkan efisiensi energi hingga batas maksimal. Aizen menyadari bahwa pencapaian ini merupakan sebuah ranah kekuatan yang biasanya hanya bisa diintip oleh segelintir kesatria setelah mereka mendedikasikan seluruh sisa hidup mereka untuk berlatih. Mendengar penjelasan tersebut, Lucian merasa bahwa ia memang sudah mendekati tahap akhir dari perkembangannya dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk berhenti menyembunyikan kemampuannya. Ia mengungkapkan kepada gurunya bahwa sirkulasi mananya baru dimulai sejak sebulan yang lalu dan sejak awal seluruh jalur mana di tubuhnya sudah terbuka lebar. Ia tidak mengalami rasa sakit atau penyumbatan sedikit pun, sesuatu yang sangat di luar kelaziman proses sirkulasi mana. Fakta ini membuat Aizen semakin tidak percaya. Murid di hadapannya ini telah melampaui segala ekspektasinya, mencapai tingkatan yang bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun bagi Aizen sendiri untuk meraihnya. Sang guru bahkan mulai berpikir bahwa legenda tentang kesatria kuno yang mampu membelah lautan dan gunung bukanlah sekadar mitos belaka. Terdorong oleh potensi mutlak yang ia lihat, Aizen meminta izin untuk berbicara terus terang dan menyarankan sebuah jalan yang radikal. Ia meminta Lucian untuk mempertimbangkan menyerah dari posisinya sebagai penerus keluarga Valdek. Awalnya Lucian terkejut, mengira ada kecacatan pada tubuhnya yang membuatnya tidak bisa mempelajari teknik berpedang. Namun Aizen segera membantahnya. Tubuh Lucian justru merupakan wadah yang sangat ideal. Sang guru meyakinkan bahwa jika Lucian melepaskan hak
pewarisnya dan hanya berfokus sepenuhnya pada jalan pedang, ia memiliki potensi besar untuk menembus batasan mutlak dan menjadi Sword Saint di masa depan. Lucian terkesiap menyadari bahwa ia kini memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah yang sama sekali tidak bisa ia sentuh di kehidupan masa lalunya yang keras. Namun, di balik tawaran menggiurkan itu terdapat sebuah realita pahit. Lucian menyadari bahwa sang guru memintanya memilih satu jalan karena Aizen tidak memiliki banyak waktu tersisa. Meskipun tubuh rentanya masih bisa bergerak lincah di usia yang hampir menyentuh 100 tahun, Aizen tidak bisa membohongi proses penuaan bertahap pada fisiknya. Ia ingin mewariskan segala ilmunya selagi masih bernapas. Mengingat pengetahuannya dari masa lalu, Lucian tahu persis bahwa sang Ksatria Pedang Suci itu ditakdirkan untuk meninggal dunia dalam 8 tahun ke depan. Di dalam lubuk hatinya, Lucian sangat mendambakan kekuatan dan ingin menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, bayangan mengenai masa depan memaksanya menahan diri. Ia tahu bahwa era kekacauan besar akan segera tiba, sebuah masa kelam yang tidak akan bisa ditaklukkan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik semata. Orang-orang yang berhasil selamat dari malapetaka tersebut hanyalah mereka yang menggenggam kekuasaan dan legitimasi. Menyadari hal ini, Lucian mengepalkan tangannya kuat-kuat dan dengan penuh rasa hormat meminta maaf kepada gurunya. Ia menyatakan tekadnya untuk tetap menjadi seorang Valdek hingga akhir hayatnya dan mengungkapkan penyesalannya karena harus menolak tawaran mulia tersebut. Aizen tersenyum pasrah, mengakui bahwa di masa tuanya ia menjadi sedikit serakah karena ingin meninggalkan sebuah warisan hidup melalui diri Lucian. Di tengah suasana itu, Lucian memecah ketegangan dengan senyum penuh teka-teki, memancing rasa penasaran gurunya mengenai kemungkinan munculnya sosok lain dengan bakat yang sungguhan selain dirinya. Sementara itu, di sebuah arena pacuan kuda, luar ruangan yang cerah, ketenangan pagi pecah oleh kedatangan seorang kepala pelayan bertubuh gempal yang berlari terengah-engah menghampiri seorang pemuda berambut jingga yang tengah menunggang kuda. Pemuda itu adalah Joshua Valdek, putra keempat dari keluarga Arduk. Sang pelayan membawa kabar yang langsung menghentikan laju kuda Joshua. Rumor yang selama ini beredar ternyata benar adanya. Sang ayah telah secara resmi memasukkan Lucian ke dalam garis suksesi. Dan saat ini kakaknya yang selama ini dianggap bodoh itu sedang menjalani pelatihan pedang khusus di bawah bimbingan langsung Sir Aizen. Kabar ini menyulut amarah yang luar biasa di dalam diri Joshua. Ia melompat turun dari kudanya dan membanting kain putih yang dipegangnya ke atas tanah dengan penuh kekesalan. Ia mengutuk keras mengapa kakaknya itu tidak terus membusuk saja di kamarnya. Meski pelayannya mencoba menenangkannya, Joshua tidak bisa meredam emosinya. Ia merasa sangat terancam karena faksi netral kini memiliki opsi kandidat baru yang bisa dengan mudah menggoyahkan basis dukungan yang baru saja bersusah payah ia bangun. Ditambah lagi, harga dirinya terusik karena harus mengakui seseorang sebagai kakak ketika jarak usia mereka hanya terpaut beberapa bulan. Tidak sudi melihat rencananya hancur, Joshua mulai merajut niat jahat. Ia menyadari bahwa Lucian yang baru saja memulai latihan pedang pastilah membutuhkan seorang rekan untuk latih tanding. Sambil menggigit sarung tangannya dengan tatapan mata yang licik, Joshua memerintahkan pelayannya untuk mempersiapkan agenda latih tanding tersebut. Namun, dengan senyum bengis yang mengembang di wajahnya, Joshua memberikan satu instruksi khusus. Ia melarang penggunaan pedang kayu dan menyuruh pelayannya untuk menyiapkan 2 bilah pedang baja yang tajam. Joshua bertekad untuk menggunakan pedang sungguhan itu di arena latihan, berniat melukai Lucian sekaligus membuktikan kepada semua orang bahwa kakaknya itu tetaplah sosok yang lemah dan tidak pantas menjadi penerus keluarga. Di pelataran kastel, Lucian berbincang dengan gurunya Sir Aizen. Dengan penuh keyakinan, Lucian meyakinkan sang Ksatria Pedang Suci bahwa suatu saat nanti akan muncul sosok jenius lain yang mampu meninggalkan luka pada sang legenda, seseorang yang bakatnya dikirim langsung dari surga. Aizen merespons hal tersebut dengan sikap rendah hati, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat mendengar optimisme tuan mudanya. Dalam benaknya, Lucian memproyeksikan sosok jenius yang ia maksud. Sebuah visi yang menampilkan lanskap bersalju yang dingin dan kejam, tempat seorang pemuda kurus dengan gaya berpedang yang tampak inferior tengah membantai pasukan ksatria berbaju zirah dengan sangat brutal. Pemuda itu adalah Felix, sosok yang kelak akan dikenal sebagai Sword Demon. Bakat Felix murni merupakan perwujudan pedang yang menyapu medan perang. Di bawah langit malam bertabur bintang, Lucian telah menetapkan sebuah ambisi mutlak. Ia akan menjadikan Felix sebagai pengikut terkuatnya, sekaligus murid sejati yang akan mewarisi seluruh ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Sir Aizen.
Setelah perbincangan itu, adegan berpindah ke dalam aula latihan tertutup. Sir Aizen menginstruksikan Lucian untuk memulai evaluasi dasar guna melihat sejauh mana kemampuannya. Targetnya adalah sebuah boneka kayu latihan. Aizen meminta Lucian untuk melakukan serangan vertikal, horizontal, dan diagonal menggunakan pedang kayu, lalu menutupnya dengan satu serangan yang dialiri oleh mana. Lucian mengambil kuda-kuda, menyadari bahwa ini adalah momen pertamanya mengayunkan pedang menggunakan fisik Lucian yang rapuh. Ia harus mengendalikan kekuatannya agar tidak menghancurkan tubuhnya sendiri. Dengan gerakan yang tegas, ia melancarkan tebasan vertikal, menyusul dengan sabetan horizontal yang cepat, dan melanjutkannya dengan tebasan diagonal yang membelah udara. Sebagai penutup, ia memusatkan energi, membiarkan pedang kayunya berpendar dengan aliran mana berwarna biru terang, lalu menghantamkannya ke arah boneka kayu. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang kuat, menghancurkan zirah pelindung pada boneka tersebut, dan menghempaskan debu ke segala arah. Lucian yang sedikit terengah-engah merasa gerakannya sudah lumayan untuk ukuran seorang pemula dan menanti tanggapan gurunya. Namun ekspektasinya runtuh seketika. Dengan ekspresi datar, Aizen menilai bahwa pertunjukan tersebut sangatlah menyedihkan. Terkejut dengan penilaian itu, Lucian mendengarkan penjelasan tajam dari sang guru. Aizen membongkar kelemahan mendasar Lucian. Kebiasaan buruk dari kehidupan masa lalunya sebagai tentara bayaran masih melekat erat. Cara Lucian mengayunkan pedang adalah murni insting bertahan hidup yang putus asa, berfokus hanya pada kecepatan dan kekuatan kasar tanpa adanya keseimbangan dengan mana di dalam tubuhnya. Aizen menjelaskan bahwa ketidakseimbangan itu menciptakan celah besar di setiap pergerakan, membuat tebasannya kehilangan ketajaman yang sesungguhnya. Untuk membuktikan poinnya, Aizen menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Lucian untuk mengaliri pedangnya dengan mana. Ketika Lucian dengan santai menjawab sekitar 1 hingga 2 detik, atmosfer tiba-tiba berubah mencekam. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum Lucian menyadari apa yang terjadi, ujung pedang kayu Aizen telah menempel tepat di lehernya. Keringat dingin mengucur di wajah Lucian. Sebuah bayangan ilusi mengerikan melintas di benaknya, memperlihatkan kepalanya yang terpenggal dan jatuh bersimbah darah. Aizen menegaskan dengan nada dingin bahwa di medan pertempuran yang sebenarnya, musuh tidak akan pernah membiarkan jeda 1 detik itu berlalu begitu saja. Keterlambatan mengalirkan mana adalah sebuah undangan terbuka menuju kematian. Teguran keras ini menyadarkan Lucian akan keangkuhannya. Ia menerima pelajaran itu dengan tekad bulat untuk segera memperbaiki cara berpikir dan insting tentara bayarannya. Sebagai penutup pelajaran hari itu, Aizen menunjukkan bentuk kekuatan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa kekuatan fisik dan mana tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus dilebur menjadi satu aliran yang harmonis. Sang ksatria pedang suci kemudian memusatkan energinya. Pedang kayunya kini diselimuti oleh aura hijau yang pekat dan tenang. Tanpa gerakan yang berlebihan, Aizen mengayunkan pedangnya dari jarak jauh ke arah tiang kayu yang tersisa. Hantaman energi tak kasat mata menyapu udara, secara instan meluluh lantakan tiang kayu tersebut hingga hancur berkeping-keping. Aizen menatap Lucian, mendeklarasikan bahwa pencapaian harmoni mutlak itulah yang akan menjadi jalan pedang baru yang harus ditempuh oleh sang tuan muda mulai detik ini. Di bawah terik matahari yang menyinari pelataran kastel, suara benturan keras 2 pedang kayu memecah keheningan. Latihan antara Lucian dan Sir Aizen berlanjut dengan intensitas yang jauh melebihi sebelumnya. Sang ksatria pedang suci terus mencecar muridnya dengan serangan bertubi-tubi sambil terus memberikan instruksi yang ketat. Ia menekankan kepada Lucian bahwa aliran mana di dalam tubuh tidak boleh terputus atau terganggu sedikit pun. Sang guru mengarahkan agar Lucian mampu mengendalikan mananya hingga ke tahap di mana energi tersebut tidak hanya memperkuat seluruh otot tubuh secara bersamaan, tetapi juga dapat disalurkan secara terpisah dan ditempatkan pada titik yang presisi di momen yang paling krusial. Lucian tampak sangat kewalahan. Tubuhnya terpelanting berulang kali dan keringat membanjiri wajahnya saat ia bersusah payah mencoba menahan gempuran sang guru. Aizen menjelaskan bahwa pemahaman sejati akan kekuatan pedang yang sesungguhnya baru bisa dicapai ketika semua elemen kekuatan dan mana menyatu dalam sebuah keseimbangan yang mutlak. Untuk menguji pemahaman muridnya secara langsung, Aizen memutuskan untuk meningkatkan taraf ancaman. Bila pedang kayu, sang guru mendadak memancarkan aura magis berwarna hijau pekat yang menyilaukan. Ia menginstruksikan Lucian untuk membaca kecepatan serta pergerakannya, lalu merespons dengan jumlah kekuatan yang sepadan untuk melindungi diri. Tanpa ampun, Aizen melompat dan mengayunkan pedang berlapis aura hijau itu tepat ke arah Lucian. Di sepersekian detik yang menentukan batas antara hidup dan mati itu, Lucian memusatkan pikirannya pada inti ajaran gurunya, menyatu dengan alam dan mengalir secara natural layaknya air. Ia menekan rasa panik yang biasa muncul dari insting masa lalunya, menolak untuk gentar dan memfokuskan pandangannya tajam ke depan.
Meminimalisir hilangnya tenaga, Lucian mengerahkan seluruh sisa kekuatannya dan membalut pedang kayunya dengan ledakan mana berwarna biru terang yang bergemuruh. Ia menyambut tebasan mematikan gurunya dari bawah. Benturan kedua benteng energi itu meledakkan gelombang kejut yang luar biasa dahsyat, menghempaskan pusaran angin kencang ke segala arah. Melihat keberhasilan muridnya menahan serangan pamungkas tersebut, ketegangan di wajah tua Sir Aizen memudar. Sang guru menarik pedangnya dan menyudahi sesi latihan hari itu. Ia menyatakan bahwa sensasi benturan yang baru saja dialami Lucian sudah lebih dari cukup untuk merintis jalan sang pemuda menjadi seorang ahli pedang kelas 1. Lucian yang sudah benar-benar kehabisan tenaga hanya bisa tertawa lemas sebelum jatuh terduduk di atas ubin pelataran yang retak akibat pertarungan mereka. Sambil terengah-engah menatap langit, ia menyampaikan rasa syukur dan hormat yang mendalam atas bimbingan gurunya. Beberapa waktu kemudian, saat para pekerja dan pelayan kastel sibuk membersihkan puing-puing sisa kehancuran di area latihan, Lucian tampak duduk bersandar di sudut dinding pilar. Di balik senyum kelelahan di wajahnya, ia merenungi metode latihan brutal yang baru saja dilewatinya. Ia menyadari dengan takjub bahwa sang guru sengaja merancang krisis demi krisis yang disesuaikan secara sangat presisi dengan tingkat kemampuannya saat ini. Tujuannya tak lain untuk memaksa tubuhnya bereaksi dengan benar dan menghapus insting bertahan hidup serampangan dari kehidupan masa lalunya. Lucian menyadari bahwa metode ini mustahil dilakukan kecuali sang guru benar-benar memahami kondisi fisik muridnya luar dalam. Berkat latihan neraka itu, Lucian kini mulai merasakan esensi dari rahasia keseimbangan dan aliran kekuatan, hal fundamental yang ironisnya tidak pernah ia pahami saat menjadi tentara bayaran di masa lalu. Sambil menggenggam erat pedang kayunya, sebuah visi pertarungan dari kehidupannya yang keras di masa lalu menyelinap di benaknya, memperlihatkan bentrokan pedang penuh darah dan niat membunuh. Lamunan itu membuat Lucian merasa sedikit tidak puas karena sesi latihannya hari ini berakhir hanya dengan beberapa kali pertukaran serangan. Ia bergumam dalam hati, membayangkan alangkah baiknya jika ada lawan yang sepadan untuk memuaskan hasrat bertarungnya yang baru saja tersulut. Seolah semesta menjawab tantangannya, terdengar langkah kaki angkuh memasuki aula latihan. Sosok itu adalah Joshua Valdek, sang tuan muda keempat yang datang bersama pengawal dan pelayannya. Joshua langsung menyapa Sir Aizen dengan sikap yang dibuat-buat ramah. Sang Ksatria Pedang Suci mencoba menepis kehadiran pemuda itu dengan menyatakan bahwa ia sedang melatih Lucian dan meminta Joshua untuk kembali di lain waktu. Namun Joshua bersikeras menolak. Dengan senyum lebar yang merendahkan dan tatapan tajam, Joshua beralasan bahwa karena kakaknya akhirnya mau keluar dari kamar dan berlatih, ia sebagai adik yang lebih dulu mempelajari pedang merasa berkewajiban untuk membantu sesi latihannya. Joshua menatap Lucian yang masih terduduk di bawah bayang-bayang pilar, menunggu jawaban atas tantangan berkedok bantuan tersebut. Namun alih-alih merasa terintimidasi oleh provokasi adiknya, sebuah seringai mengerikan justru perlahan terbentuk di wajah Lucian. Matanya berkilat penuh antisipasi. Di dalam hatinya Lucian menyambut gembira momen ini, menyadari bahwa lawan sekaligus mangsa yang paling sempurna baru saja mengantarkan dirinya sendiri. Di dalam sebuah aula yang diterangi cahaya mentari dari jendela-jendela tinggi, ketegangan perlahan merayap di antara pilar-pilar batu. Sir Aizen, sang ksatria legendaris, mempertanyakan niat kedatangan Joshua yang secara tiba-tiba menawarkan diri sebagai lawan tanding untuk menguji penerapan praktis Lucian. Dengan senyum yang menutupi kelicikannya, Joshua berdalih bahwa interaksi antar saudara sudah semakin jarang terjadi sehingga ia mengambil langkah berani ini untuk mempererat ikatan mereka. Mendengar alasan manis tersebut, Lucian hanya bisa memalingkan wajah dengan rasa muak. Dalam benaknya, ia mengutuk betapa menyebalkannya anak-anak di keluarga ini yang selalu berlindung di balik kata-kata indah untuk menciptakan masalah. Fakta bahwa Joshua membawa pedang baja sungguhan untuk menghadapi seorang saudara yang belum genap seminggu berlatih membuktikan niat aslinya untuk menekan dan mengamankan posisinya sendiri. Menyadari provokasi berkedok bantuan itu, Lucian paham bahwa menolak hanya akan menempatkan Sir Aizen dalam posisi yang sulit. Alih-alih mundur, Lucian melangkah maju meminta sang guru untuk mengabulkan permintaan adiknya tersebut. Keputusan ini membuat Sir Aizen sempat tertegun. Dengan senyum tipis yang mematikan, Lucian memuji ketatan adiknya, namun di balik pujian itu tersimpan tekad untuk memberi pelajaran menyakitkan atas tindakan tidak sopan dan argumen yang dipaksakan tersebut. Sir Aizen yang mengamati dari dekat menyadari kelicikan niat Joshua, namun ia juga melihat kesiapan Lucian untuk melawan balik. Sebuah sifat keras kepala
kepala yang ia yakini mengalir kuat dalam darah keturunan keluarga Valdek. Pada akhirnya, sang guru memberikan izin dengan peringatan tegas bahwa ini akan menjadi duel terakhir dengan format seperti itu dan ia takkan segan menghentikannya jika keadaan berubah membahayakan. Menerima syarat tersebut, Lucian menatap adiknya dengan seringai buas, mengajak Joshua untuk menikmati duel yang menyenangkan ini. Tekanan intimidasi yang dipancarkan Lucian membuat Joshua menahan amarahnya, memaksakan senyum kaku sebagai balasan. Arena kemudian berpindah ke halaman luar kastil yang megah di bawah langit cerah. Sir Aizen berdiri di tengah lingkaran batu, bertindak sebagai pengawas mutlak. Sang satria tua itu mengingatkan kembali bahwa tujuan pertarungan ini bukanlah untuk saling melukai, melainkan untuk memastikan pemahaman taktik yang telah dipelajari. Ia membebankan tanggung jawab pada Lucian untuk fokus belajar di duel pertamanya, sekaligus menuntut Joshua untuk bertindak bijak sebagai senior yang lebih dulu mengenal pedang, agar keduanya tidak mencoreng nama besar Valdek. Begitu pedang terhunus, permusuhan tak lagi disembunyikan. Joshua mempertanyakan sejak kapan Lucian itu mulai bertingkah sok berkuasa dan terus-menerus memanggilnya dengan sebutan adik, padahal perbedaan lahir mereka hanyalah hitungan menit. Joshua yang tersinggung ingin membalas sikap Lucian yang sangatlah menyebalkan dan bertekad menunjukkan kepada saudaranya itu siapa yang berkuasa setelah duel usai. Saat Lucian menggenggam erat gagang pedangnya, sensasi dingin dan berat dari baja itu membangkitkan kembali memori lama yang telah tertidur selama 2 bulan. Jiwa tentara bayarannya bergejolak, mengingatkannya pada insting mematikan dan segala macam trik kotor yang biasa ia gunakan untuk meraih kemenangan. Namun ia menyadari bahwa menggunakan teknik pembunuhan dari kehidupan masa lalunya hanya akan mengundang kecurigaan dari mata tajam Sir Aizen. Memutuskan untuk bermain sesuai aturan sebagai tuan muda ketiga, Lucian mengamati postur lawannya. Ia melihat sosok Joshua tak lebih dari seorang anak kecil yang belum memahami kerasnya dunia nyata. Joshua mengejek hilangnya rasa percaya diri sang kakak, dan ia menambahkan tentang betapa berbahayanya pedang sungguhan dan tawaran merendahkan untuk menggantinya dengan pedang kayu jika Lucian ketakutan. Provokasi itu justru menjadi bumerang. Seringai mengerikan terkembang di wajah Lucian. Ia membenarkan ide pedang kayu tersebut, menyatakan supaya Joshua tidak terluka sambil memanggilnya adik kecilnya, selagi menarik kembali niat awalnya untuk menahan diri dan menetapkan bahwa cambukan adalah satu-satunya obat yang pantas untuk mendisiplinkan seorang adik yang keras kepala. Terpancing amarah, Joshua melesat maju dengan kecepatan tinggi, lalu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan pertahanan Lucian. Lucian menyadari bahwa mendidik sambil menahan diri bukanlah perkara mudah, mengingat Joshua memiliki dasar gerakan yang solid berkat bimbingan langsung dari sang Sword Saint. Ditambah lagi, sirkulasi mana Lucian belum pulih sepenuhnya dari sesi latihan sebelumnya. Meski demikian, Lucian menemukan celah fatal pada lawannya. Pengalaman Joshua yang minim membuatnya terlalu mudah dikendalikan oleh emosi. Memusatkan sisa kekuatannya, Lucian menerapkan ajaran Sir Aizen tentang konsentrasi mana. Aliran energi biru menyala di sekujur kakinya. Dengan satu dorongan ledakan tenaga, Lucian memanfaatkan momen krusial. Ia mengangkat gagang pedangnya tinggi-tinggi, bersiap menghantamkannya telak ke wajah Joshua. Sementara Sir Aizen dan para penonton terbelalak ngeri, Lucian dengan raut wajah penuh kegilaan memperingatkan Joshua untuk menggertakkan giginya kuat-kuat agar lidahnya tidak putus tergigit. Diiringi teriakan keras memanggil nama sang adik, Lucian mendaratkan hantaman brutal yang memicu gelombang kejut dahsyat. Di tengah hembusan angin kencang yang menyapu arena, dentingan pedang baja saling beradu dengan keras. Pertarungan sengit terjadi antara dua pemuda, di mana Lucian berhasil menekan Joshua hingga pemuda berambut jingga itu jatuh berlutut di atas batu berlantai keras. Lucian melontarkan ejekan tajam, menyatakan bahwa seorang pria sejati tidak akan pernah membiarkan lututnya menyentuh tanah dengan begitu mudah. Merasa direndahkan oleh kakaknya, amarah Joshua meledak. Ia mengerahkan kekuatannya untuk mengayunkan pedang, melepaskan sebuah tebasan yang melesat membelah udara. Lucian dengan sigap menahan serangan tersebut, memicu sebuah ledakan energi yang menghempaskan debu di sekitar mereka. Joshua dengan cepat melompat mundur sambil terengah-engah mengatur napas. Joshua meyakinkan dirinya bahwa keberhasilan Lucian menahan serangannya hanyalah sebuah kebetulan belaka. Dengan sorot mata penuh kilatan emosi,
emosi, ia bersumpah bahwa tidak akan ada kesempatan kedua bagi kakaknya itu sebelum kembali menerjang maju dengan serangan bertubi-tubi. Di pinggir arena pertarungan, Sir Aizen dan seorang kepala pelayan mengawasi jalannya latih tanding tersebut dengan saksama. Sang kepala pelayan tampak berkeringat dingin dan mengusulkan agar mereka segera menghentikan pertarungan yang dinilainya sudah terlalu brutal. Ia sangat khawatir dengan keselamatan Lucian, mengingat Joshua selalu menaruh kewaspadaan dan kebencian yang mendalam akibat terus-menerus dibandingkan dengan saudaranya yang seumuran itu. Kepala pelayan takut kecelakaan fatal bisa terjadi jika Joshua kehilangan kendali. Namun Sir Aizen menepis kekhawatiran tersebut dengan tenang. Ksatria tua itu menjelaskan bahwa Joshua tidaklah sebodoh itu untuk melupakan posisi dan beban yang dipikulnya. Pergerakannya saat ini hanyalah bentuk dari ketidakdewasaan dan emosi sesaat. Justru, Sir Aizen memperingatkan bahwa mereka seharusnya lebih mengkhawatirkan hal yang sebaliknya jika situasinya berbalik. Kebingungan dengan pernyataan tersebut, sang kepala pelayan meminta penjelasan lebih lanjut. Sir Aizen memaparkan fakta logis di balik perbedaan kekuatan kedua pemuda tersebut. Ia mengakui bahwa Tuan Muda ketiga memang terlahir dengan tubuh yang memiliki potensi luar biasa, namun kekurangan waktu dan pengalaman untuk mematangkannya. Di sisi lain, Tuan Muda keempat yang bernama Joshua hanya memiliki bakat rata-rata, tetapi berhasil menembus batas kemampuannya melalui latihan yang tak kenal lelah. Dalam duel tanpa menggunakan wujud pedang sekalipun, jarak kekuatan di antara mereka berada pada tingkat yang tidak bisa dijembatani oleh keberuntungan semata. Meskipun demikian, Sir Aizen menyoroti satu kelemahan fatal. Joshua tidak mampu mengendalikan temperamennya sehingga ia membuang semua keuntungan yang dimilikinya. Di saat yang bersamaan, Lucian justru dengan tenang menunggu celah tersebut. Sir Aizen menyadari bahwa kemampuan Lucian menjaga ketenangan mutlak di hadapan pedang sungguhan membuktikan bahwa pemuda itu telah mengatasi rasa takut. Fakta tersebut memunculkan dua kemungkinan di benak Sir Aizen. Apakah Lucian tidak menyadari bahaya karena murni kebodohannya, atau ia memiliki keberanian dari seseorang yang telah melewati batas antara hidup dan mati? Sang ksatria meyakini bahwa kemungkinan keduanya lah yang sedang terjadi. Kembali ke tengah arena, benturan kekuatan yang jauh lebih dahsyat terjadi hingga menciptakan gelombang kejut di tanah. Dengan nafas memburu, Joshua mempertanyakan hilangnya kobaran semangat kakaknya dan menuntut alasan mengapa Lucian tidak mendengar saat ia mencoba memberikan sedikit kelonggaran di awal. Ia memaksa Lucian untuk segera menarik mundur pedangnya. Di balik pertahanan senjatanya, Lucian menyadari bahwa adiknya itu benar-benar menikmati momen di mana ia merasa bisa menghancurkan sang kakak. Setiap kali menahan tebasan pedang Joshua, seluruh tubuh Lucian bergetar menahan beban yang teramat berat. Ia merenungkan rencana awalnya yang ingin mengakhiri duel ini dalam satu serangan telak. Mengandalkan prinsip bahwa musuh yang termakan provokasi adalah lawan yang paling mudah ditaklukkan. Namun, realitas di lapangan membuktikan bahwa kemampuan Joshua ternyata jauh melampaui perkiraannya. Sementara sisa mana yang dimilikinya tidak lagi cukup untuk menekan sang adik dalam satu pukulan, apalagi untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Dihadapkan pada situasi kritis tersebut, Lucian memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada satu pertukaran serangan terakhir. Saat pedang mereka kembali beradu, Joshua terkejut merasakan bobot pedang Lucian yang mendadak terasa jauh lebih berat. Sempat meragukan apakah kakaknya itu masih menyimpan tenaga tersisa. Joshua segera menepis pemikiran tersebut setelah melihat kondisi Lucian yang sudah kehabisan napas. Meyakini bahwa itu hanyalah perlawanan putus asa di saat-saat terakhir. Joshua tersenyum beringas dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, berniat mengakhiri duel tersebut saat itu juga dengan sebuah ayunan tenaga penuh yang mematikan. Tepat di sepersekian detik sebelum pedang itu menyentuhnya, Lucian menyeringai tajam karena momen itulah yang sebenarnya ia tunggu. Pukulan kekuatan penuh Joshua menghantam tanah kosong hingga menciptakan kawah puing yang meledak ke udara. Joshua terbelalak tak percaya saat menyadari bahwa Lucian berhasil menghindari serangan pamungkasnya secara sempurna. Kebingungannya berubah menjadi teror ketika ia menyadari bahwa senyum yang sempat ia lihat di wajah kakaknya bukanlah ilusi. Membuatnya mulai merinding memikirkan apakah seluruh alur pertarungan ini sudah dirancang oleh Lucian sejak awal. Kepanikan Joshua memuncak saat Lucian tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan menyebutkan nama lengkapnya, Joshua Valdek.
Lucian mengungkapkan betapa cerobohnya serangan barusan karena adiknya itu mengayunkan pedang tanpa memikirkan langkah antisipasi sama sekali, buta terhadap fakta bahwa penampilan kelelahannya hanyalah sebuah jebakan untuk memancing Joshua masuk lebih dalam. Sambil menatap adiknya yang kini berada di posisi bawah, Lucian menegaskan bahwa kepolosan itulah alasan mengapa Joshua tetaplah yang termuda dan mengapa dirinya adalah sang kakak. Menolak untuk tunduk pada ceramah yang dianggapnya menyedihkan itu, Joshua berteriak menantang agar kakaknya membuktikan ucapannya setelah berhasil mengalahkannya, lalu berusaha membalikkan keadaan dengan menyentakkan gagang pedangnya ke arah Lucian. Namun, pergerakan Lucian jauh melebihi dugaannya. Dengan satu hentakan sepatu bot yang kuat, Lucian menginjak gagang pedang Joshua, mematikannya ke lantai batu hingga tak bisa digerakkan sama sekali. Tanpa keraguan, Lucian menyatakan bahwa ia memang berniat melakukan hal itu, bahkan tanpa harus disuruh oleh adiknya. Dengan seringai dingin dan mengancam, Lucian mencondongkan wajahnya ke depan dan menanyakan apa yang Joshua pikir akan terjadi selanjutnya. Sisa-sisa keberanian sang adik runtuh seketika. Dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar ketakutan, Joshua tanpa sadar tergagap memanggilnya dengan sebutan kakak. Di bawah langit yang cerah, Lucian mengangkat pedang bajanya tinggi-tinggi, menatap tajam ke arah adiknya dengan sepasang mata yang bersinar penuh intimidasi, lalu mengejeknya karena baru sekarang Joshua sudi memanggilnya kakak, sebelum akhirnya mengayunkan pedang tersebut ke bawah tanpa ampun. Kabar mengenai sebuah duel berhembus kencang melintasi kemegahan kediaman keluarga Valdek yang disinari terik matahari. Bisik-bisik keterkejutan merayap bebas di lorong-lorong pelayan hingga ke telinga para pengawal, membawa cerita tak masuk akal tentang kekalahan telak tuan muda keempat, Joshua, di tangan tuan muda Lucian yang baru saja mengenal pedang. Desas-desus itu semakin liar dengan bumbu kesaksian sang Sword Saint dan pemandangan Joshua yang pergi dengan penuh keangkuhan, namun kembali dengan raut wajah penuh duka. Di tengah kebingungan para penghuni kastil, kedatangan Hans dan Hugo semakin memperkeruh rasa penasaran mereka. Di saat Hugo mencoba merahasiakan kejadian sebenarnya, Hans dengan antusiasme yang meletup-letup justru membocorkan betapa gemparnya situasi saat Lucian membawa pulang pedang bajanya hanya untuk dijadikan pajangan. Tidak ada yang menyadari bahwa badai rumor yang sengaja dilepaskan ini adalah buah dari sebuah rencana yang telah disusun rapi oleh satu orang. Di dalam ruang kerja, Lucian berdiri di dekat jendela kamarnya sambil mendengarkan alunan angin. Sambil menatap sebuah dokumen penting di mejanya, ia menganggap cuaca hari itu sangat mendukung untuk menyebarkan benih-benih desas-desus. Teringat akan ketakutan adiknya tempo hari, sebuah kepuasan dingin terpancar dari senyumannya. Ia menganggap Joshua seharusnya bersyukur karena pertikaian mereka hanya berakhir dengan sebuah teguran keras tanpa harus merenggut nyawa. Bayangan kepanikan Joshua saat sebuah pedang baja diayunkan tepat ke arahnya hingga menghancurkan pedangnya dan lantai batu menjadi bukti nyata dominasi absolut sang kakak. Peringatan mematikan agar adiknya belajar membaca situasi dan menahan diri telah berhasil meruntuhkan arogansi Joshua hingga sang adik hanya bisa mengangguk patuh di bawah cengkeraman ketakutan yang mencekik. Merasa ancaman internal telah bungkam, untuk sementara waktu, fokus Lucian kini sepenuhnya tertuju pada lembaran dokumen berisi urusan dengan keluarga Logran. Langkahnya membawanya ke sebuah rumah kaca yang dipenuhi bunga bermekaran, tempat sang ayah, Archduke Sigmund, telah menunggunya. Sang Archduke menyinggung sebuah pesan rahasia dari Hugo yang mengabarkan rencana pertemuan pihak musuh di wilayah Vestra 1 minggu ke depan. Melihat letak Vestra yang terbengkalai, namun sangat dekat dengan pusat kekuasaan, Lucian memaparkan analisisnya bahwa musuh sengaja memanfaatkan lokasi tersebut karena menganggapnya sebagai titik buta yang tak tersentuh oleh pandangan ayahnya. Mendengar laporan itu, Archduke justru mempertanyakan alasan Lucian membawa masalah ini kepadanya, mengingat ia telah menyerahkan wewenang penuh atas penyelesaian kasus tersebut kepada putranya. Tanpa ragu, Lucian menuntut kekuatan militer tambahan, menyadari bahwa sekadar membuat seekor hewan buas masuk ke dalam perangkap tidaklah cukup tanpa memiliki alat untuk memburunya. Permintaan yang sangat rasional namun menuntut itu langsung memantik ketidaksukaan sang ayah. Archduke menuduh putranya mencoba mencari jalan aman dan hanya ingin memanfaatkannya. Ia menegaskan bahwa seorang pemburu sejati hanya akan mendapatkan nama jika mampu menaklukkan buruan dengan kekuatannya sendiri dan menganggap tindakan Lucian yang meminta bantuan sebagai sebuah pencapaian setengah matang yang tak layak dibanggakan. Di bawah tatapan tajam sang penguasa keluarga, Lucian tidak gentar. Ia menyambut keraguan itu dengan senyuman dan mendeklarasikan bahwa ia akan dengan senang hati mengambil jalan yang dianggap setengah matang tersebut demi memastikan keberhasilan. Baginya,
Jalan kehormatan bangsawan yang diagungkan ayahnya hanyalah hak istimewa bagi mereka yang memiliki kekuasaan, sementara rakyat biasa harus gemetar di bawah bayang-bayang ketakutan. Ia menolak keras tindakan menusukkan tombak yang berkedok keberanian, meyakini bahwa hal tersebut pada akhirnya hanyalah kecerobohan bodoh tanpa pertimbangan yang akan berujung pada hilangnya kepercayaan. Prinsipnya sudah bulat. Esensi dari sebuah perburuan bukanlah pada kebanggaan menangkap mangsa, melainkan pada tindakan melindungi sesuatu secara pasti tanpa perlu berpura-pura menjadi seorang pahlawan suci. Lucian meremukkan sekuntum mawar di genggamannya, mengingatkan bahwa kelak sang pewaris mutlak harus mampu menarik tali busurnya sendiri. Namun, ketegangan itu mencair saat Archduke menyesap tehnya dan secara mengejutkan memberikan pengakuan atas jawaban putranya. Penolakan Lucian untuk goyah oleh tekanan dan wewenang rupanya adalah bentuk ujian mental yang sengaja diberikan sang ayah untuk mengukur keteguhan tekadnya. Menyadari dirinya baru saja melewati sebuah pembuktian yang berat, Lucian menarik napas lega karena perbincangan beralih ke arah yang menguntungkan. Diskusi strategis pun berlanjut dengan kesimpulan bahwa musuh pasti akan bergerak dalam kelompok kecil untuk menghindari perhatian. Saat Lucian meminta dukungan dari beberapa ksatria hebat keluarga, sang Archduke tidak ragu untuk menyerahkan komando pasukan elit Black Lions kepadanya. Diiringi sebuah peringatan kelam yang menyerupai cengkeraman binatang buas tentang betapa beratnya beban kursi kepemimpinan yang harus ia tanggung sendirian. Seminggu telah berlalu, membawa rombongan kecil itu tiba di wilayah Vestra di bawah naungan langit mendung yang kelabu. Di antara puing-puing bangunan bertingkat bergaya klasik yang hancur berantakan, Lucian menyapu pandangannya ke area sekitar. Ia menyadari bahwa realita dari kota yang dulunya merupakan pusat transit vital tersebut jauh lebih buruk daripada sekadar rumor, hingga ia nyaris tidak bisa merasakan satupun tanda kehidupan. Di sebelahnya, Hugo membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa meskipun letaknya berdekatan dengan Kelheim, tempat itu telah benar-benar kehabisan sumber daya dan perannya direbut oleh kota-kota lain sejak lama, menyisakan sebuah kota hantu yang hanya menjadi tempat perlindungan bagi para pengembara dan gelandangan. Sambil melangkah melewati puing-puing jalanan batu, Lucian menjelaskan bahwa justru kondisi mati itulah yang menjadi alasan utamanya memilih Vestra sebagai basis operasi mereka. Mengiringi langkah tuannya, Hugo terus mendesak dengan mempertanyakan keengganan Lucian untuk membagikan detail rencananya. Bahkan menyebutkan bahwa senior mereka yang bernama Hans pun tampak sama sekali tidak mengetahui apa-apa mengenai hal ini. Menyembunyikan segala pemikirannya di balik senyuman tipis dari balik tudung jubahnya, Lucian berjanji akan memberikan jawaban saat waktunya tepat, lalu menginstruksikan agar mereka saat ini hanya memusatkan seluruh perhatian pada mangsa yang akan segera tiba. Lucian menanyakan tentang sudah belumnya Hugo dalam memasang jebakan. Hugo kemudian meyakinkan bahwa seluruh jebakan telah dipasang dengan sangat berhati-hati. Di dalam sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan, tumpukan peti kayu telah diatur sedemikian rupa agar sangat cocok dengan informasi palsu yang mereka sebarkan, menciptakan sebuah kedok yang sempurna, sementara barang yang diminta oleh Lucian juga telah siap sepenuhnya. Namun raut wajah Hugo berubah tegang saat ia mengungkapkan ketidaknyamanannya karena mereka harus mengandalkan bala bantuan dari ayah Lucian. Sambil mencengkram dadanya dengan kuat, Hugo meluapkan rasa frustrasi atas ketidakmampuannya sendiri dalam menghadapi urusan yang begitu berat. Berandai-andai jika saja ia memiliki kekuatan untuk menangani semuanya sendirian demi membuat tuannya bersinar. Memahami gejolak perasaan bawahannya, Lucian menepuk bahu Hugo dengan lembut. Ia mengingatkan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, mengibaratkan seperti seseorang yang mendayung perahu di tengah danau berkabut yang pekat, di mana ketidaksabaran hanya akan mengaburkan pandangan dan membuat mereka keluar dari jalur yang telah dipilih. Mencoba mencairkan ketegangan, Lucian berseloroh bahwa umur Hugo baru menginjak 30 tahun sehingga perjalanannya masih sangat panjang. Tawas Hugo terhenti ketika ia mengoreksi pernyataan tersebut, menegaskan bahwa usianya sebenarnya baru 23 tahun, membuat jarak umur di antara mereka tidak terlalu jauh. Fakta tak terduga itu membuat Lucian terbelalak pucat pasi, menciptakan sebuah keheningan yang panjang dan canggung di bawah langit yang dilintasi sekawanan burung hitam. Dengan senyum yang kaku, Lucian mencoba meralat perkataannya, sementara Hugo memalingkan wajah dengan raut suram, memohon agar hal itu tidak dikoreksi lagi karena hanya membuatnya merasa lebih buruk. Waktu yang ditentukan semakin dekat, namun Lucian mulai mempertanyakan ketiadaan tanda-tanda kemunculan bala bantuan mereka di sekitar halaman luar. Dalam sepersekian detik, sebuah hawa keberadaan yang menekan menyergap kedua
keduanya. Mata Hugo menyala tajam penuh kewaspadaan, dan ia melesat maju mengayunkan pedang besarnya dalam satu tebasan horizontal yang mematikan. Namun, serangan sekuat tenaga itu dihentikan dengan begitu mudah. Seorang pria misterius berpakaian zirah gelap menahan bilah pedang baja tersebut hanya dengan sebelah tangannya, menilai gerakan penyerangnya sangat lambat. Keringat dingin mengucur di pelipis Hugo saat ia menyadari kecepatan lawannya telah melampaui ambang batas manusia biasa. Kekuatan fisik pria misterius itu mengunci senjatanya dengan sangat kuat hingga Hugo benar-benar tak berdaya dan tidak bisa menggerakkan pedangnya sedikit pun. Menyadari situasi tersebut, Lucian segera memerintahkan Hugo untuk mundur, menegaskan bahwa sosok tangguh di hadapan mereka bukanlah musuh. Walau begitu, tatapan Lucian menajam tajam dari balik tudungnya saat ia mempertanyakan niat membunuh yang sempat dipancarkan secara sengaja ke arah mereka. Lucian memanggil pria misterius tersebut dengan menyebutkan identitasnya sebagai Blackguard, membuat Hugo terkesiap menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pasukan bayangan legendaris yang dipercaya menjalankan misi paling rahasia dan brutal, yang bergerak murni hanya untuk mematuhi perintah kepala keluarga Valdek, diikuti oleh dua anggota lainnya yang mengenakan jubah hijau gelap serupa. Pemimpin Blackguard itu memberikan salam hormat kepada tuan muda ketiga. Ia menjelaskan bahwa benturan barusan hanyalah sebuah ujian kecil untuk mengukur refleks dari pengawal pribadi sang tuan muda, meyakinkan bahwa unit mereka sama sekali tidak memiliki niat buruk. Teringat pada kehidupan masa lalunya di mana keberadaan pasukan ini sangat dirahasiakan hingga ia sempat meragukan kebenarannya, Lucian kini menyadari bahwa rumor mengerikan tentang mereka bukanlah isapan jempol belaka. Ia bahkan tidak bisa merasakan hawa kehadiran mereka yang telah mendekat meski dirinya sudah bersiaga, menyimpulkan bahwa masing-masing dari prajurit elit itu adalah monster yang menakutkan. Menghadapi kenyataan tersebut, Lucian tersenyum lebar, merasa sangat takjub dengan dukungan luar biasa yang kini berada di tangannya. Di dalam sebuah ruangan tertutup yang remang, Lucian duduk memberikan pengarahan penuh kepada anggota Blackguard dengan Hugo yang senantiasa berdiri siaga di dekatnya. Ia memaparkan bahwa keluarga Logran telah memakan jebakan mereka dan saat ini sedang dalam perjalanan tepat seperti yang direncanakan. Lucian menetapkan satu tujuan mutlak, menangkap dalang di balik semua ini secara hidup-hidup. Namun, untuk sisa pasukan musuh yang berani melewati batas, ia memberikan izin penuh untuk melenyapkan mereka semua, menegaskan bahwa tidak perlu ada belas kasihan dan menyerahkan seluruh keputusan eksekusi sisa musuh ke tangan pasukan bayangan tersebut. Pemimpin Blackguard menatap Lucian dengan pandangan menilai. Awalnya ia mengira Yang Mulia Grand Duke mengerahkan mereka hanya untuk menghindarkan tuan muda ketiga dari mengotori tangannya sendiri. Namun, melihat ketenangan dan sikap sejati yang dipertahankan Lucian bahkan saat dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, sang komandan menyadari kedalaman pemikiran pemuda itu yang sedang menilai kemampuan sejati pasukannya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan keyakinan bahwa keluarga Valdex mungkin akan memasuki era baru bersama sang tuan muda, pasukan rahasia itu menyatakan kesiapan mutlak mereka. Sementara itu, di bawah langit senja yang memerah jingga, sebuah kereta kuda mewah melaju membelah jalanan berbatu menuju wilayah Vestra yang hancur. Di dalam kabin kereta, seorang pria muda duduk bersandar dengan wajah penuh kebosanan di hadapan seorang pelayan wanita. Ia mengeluhkan perjalanan yang sangat panjang dan menjemukan, bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mau menginjakkan kaki di tempat terkutuk itu jika bukan karena perintah ayahnya. Sambil meremas kasar sapu tangan putih di tangannya, ia mendesak agar mereka menyelesaikan semuanya dengan cepat lalu segera pulang. Putra keempat Logran yang bernama Philips merasa sangat jijik dengan udara di tempat tersebut yang menurutnya busuk dan benar-benar memuakkan. Di bawah langit senja kemerahan kota Vestra, Lucian yang menyamar dengan jubah lusuh tampak berjalan mendekati rombongan dari Logran dengan berpura-pura gugup. Ia memohon ampun dengan penuh muslihat di hadapan rombongan satria keluarga Logran, berdalih telah melakukan kesalahan fatal karena tidak mengenali kehadiran seorang bangsawan agung. Salah satu ksatria yang merasa terhina menghunuskan pedang tajamnya, mengancam akan menebas leher pemuda itu tanpa keraguan jika ia mengambil satu langkah lagi. Namun, di balik sikap pengecutnya yang meyakinkan, Lucian justru menyeringai licik. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemandu rendahan utusan bos Hugo. Philips menyuruh ksatrianya untuk memasukkan kembali pedangnya dengan penuh rasa jijik, menganggap berbicara dengan rakyat jelata sebagai sebuah aib yang sangat memalukan.
Rombongan musuh yang dipimpin oleh putra keempat keluarga Logran, Philip, akhirnya melangkah masuk ke dalam area pabrik terbengkalai. Philip segera menutupi hidungnya dengan selembar sapu tangan, memancarkan aura arogansi khas bangsawan yang muak dengan bau busuk dan lingkungan menjijikkan di sekitarnya. Di dalam bangunan yang minim penjagaan itu, Lucian mengamati sekeliling dan menyimpulkan bahwa penjaga di sana hanyalah ksatria magang rendahan. Meski begitu, merasa ia perlu menjaga kewaspadaan penuh terhadap sosok ksatria bertubuh besar di dekat Philips. Selagi melihat sekitar, Lucian merasa jika Philips sungguh menjijikan karena ikut menyeret para pelayan wanita untuk mendatangi tempat itu. Ketika pandangannya tak sengaja menangkap sosok salah satu pelayan, sebuah keraguan sempat terlintas di benaknya, namun ia segera menepis hal tersebut. Baginya, sangat mustahil jika pelayan wanita tersebut adalah orang yang ia ketahui dan menebak jika pelayan tersebut hanya memiliki wajah yang sama. Philip merasa curiga jika Hugo telah menggelapkan dana keluarganya karena bagian dalam yang memiliki bau dan penampilan yang menjijikan. Hugo meyakini bahwa tampilan luar pabrik kumuh ini hanyalah kedok murahan untuk menipu pandangan orang lain. Ketegangan perlahan bergeser ketika Hugo, pria bertubuh besar dengan senyum meremehkan, melangkah maju menyambut kedatangan targetnya. Hugo berdalih bahwa persiapan mereka tertunda karena barang yang diminta membutuhkan penanganan ekstra hati-hati. Dengan nada provokatif yang disengaja, Philips menyindir kebodohan Hugo yang berani menunjukkan wajah asli kepada mereka. Alih-alih merasa terancam, Hugo tertawa congkak. Ia menolak keras gagasan bahwa ia tidak akan menyerahkan kendali atas keluarga Logran hanya demi uang receh, lalu memberitahu jika ia akan menunjukkan benda pusaka yang ia klaim mampu menghancurkan Kelheim. Menanggapi arogansi yang tersebut, Hugo menyerahkan sebuah wadah silinder berisi permata sihir biru yang bersinar terang kepada Lucian. Di detik inilah kelicikan jebakan maut itu terkuak. Tanpa sedikit pun keraguan, Lucian yang sedang menyamar merampas permata itu dan melemparkannya ke rombongan keluarga Logran dengan kecepatan serta akurasi presisi. Philip yang murka mengira pemuda itu telah kehilangan akal sehatnya, sama sekali tidak menyadari bahwa benda itu sengaja dilempar sebelum sebuah belati langsung meluncur mengenai permata yang masih berada di udara. Belati itu menghantam permata tersebut dengan telak, memicu reaksi berantai yang sangat mengerikan. Benda yang ternyata merupakan batu sihir kilat itu pecah berkeping-keping dan melepaskan ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Cahaya itu menelan seluruh sudut ruangan dan menyapu habis pandangan siapapun yang berada di dalamnya tanpa pandang bulu. Di tengah kebutaan total yang menyiksa, jeritan panik Philip memecah keheningan. Ia meronta, menutupi matanya yang terasa terbakar dan memanggil para pengawalnya, diiringi ancaman hukuman mati kepada Lucian yang sedang menyamar sama sekali buta terhadap pembantaian diam-diam yang baru saja dimulai di sekitarnya. Di dalam kegelapan yang diwarnai kepanikan luar biasa itu, bayangan maut dari pasukan Blackguard keluarga Valdek bergerak dengan efisiensi yang brutal. Menggunakan keuntungan dari hilangnya penglihatan musuh secara tiba-tiba, para ksatria elit bayangan itu mengeksekusi pengawal Logran satu persatu dengan tusukan mematikan menembus zirah tanpa suara. Philip yang semakin ketakutan perlahan menyadari kebisuan pasukannya. Keputusasaan mencapai puncak ketika seorang komandan Blackguard berambut perak menampakkan diri dengan pedang bersimbah darah segar, mendeklarasikan dengan tenang bahwa seluruh ancaman telah dibersihkan hingga tak tersisa. Merasa telah memegang kendali absolut, Lucian melepaskan tudungnya dan menatap dingin ke arah Philip sambil mengingat perkataan ayahnya tentang betapa beratnya beban tanggung jawab sebuah kekuasaan yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin. Philip jatuh terduduk ke lantai, mencoba menggertak dengan menyebutkan identitas bangsawannya, namun upayanya dipatahkan secara fisik dan mental ketika komandan Blackguard itu menegaskan bahwa takdir Philip kini sepenuhnya berada di tangan Grand Duke Valdek. Nama itu seketika menghancurkan sisa-sisa arogansi Philips karena ia menyadari bahwa pemuda berjubah yang ia hina sebelumnya adalah putra dari keluarga penguasa tersebut. Dalam kondisi tak berdaya dan kehilangan seluruh pasukannya, Philips semakin terpojok ke jurang keputusasaan. Philips memanggil nama seorang pelayan wanita bernama Felicia. Philips memerintahkan kepada pelayan Felicia untuk mengatasi masalahnya karena ia telah memberi izin terhadap perempuan itu untuk memegang pedang. Lucian menatap dengan ngeri, menyadari kesamaan wajah dan nama pelayan itu dengan sebuah eksistensi mengerikan. Pelayan wanita berambut gelap itu pun melangkah maju, memungut sebuah pedang baja dari lantai, dan seketika memancarkan aura haus darah yang sangat mengintimidasi, mengkonfirmasi identitas aslinya yang kelam sebagai seorang iblis pedang yang selama ini menyembunyikan taringnya di balik gaun seorang pelayan.
Di tengah genangan darah dan mayat yang berserakan di atas lantai kayu, Phillips beringsut mundur dengan wajah pucat pasi. Ia memohon keputusasaan kepada pelayan wanitanya, menarik ujung celemek gadis itu sambil mengobrol janji manis untuk menyelamatkannya dari maut. Ia bersumpah akan memberikan apa saja dan menjamin sang pelayan tidak akan lagi dihina karena garis keturunan ibunya, asalkan gadis itu mau membantu dirinya. Pelayan wanita bernama Felicia itu terdiam dengan wajah tertunduk dalam bayangan, memicu kepanikan Phillips yang menuntut perlindungan. Merasa muak melihat kepengecutan tersebut, Felicia memperingatkan Phillips untuk menutup mulut jika masih ingin melihat hari esok. Dengan gerakan tenang namun mematikan, ia menghunuskan sebilah pedang, memancarkan aura membunuh dengan kilatan mata ungu yang menyala terang karena sudah terlalu muak dengan kebodohan di hadapannya. Ksatria berambut putih yang memimpin pembantaian itu menatap pemandangan tersebut dengan tatapan merendahkan. Ia mencemooh Phillips yang memalukan karena gagal menyelamatkan diri dan justru berlindung di balik punggung seorang wanita. Meskipun mengakui semangat juang Felicia, pria itu memberikan peringatan dingin agar ia tidak membuang nyawa demi keberanian yang ceroboh. Ia menganggap peringatannya sebagai bentuk ampunan bagi Felicia dan mempertanyakan keputusan akhirnya. Sebagai jawaban, mata Felicia memancarkan niat membunuh yang pekat. Dengan satu hentakan kaki di lantai papan, ksatria berambut putih melesat maju menembus udara, mengayunkan pedangnya dalam satu tebasan mematikan. Felicia menahan serangan tersebut dengan pedangnya, menciptakan gelombang kejut yang menghempaskan udara di sekeliling mereka, di mana terlihat darah berhamburan keluar. Mengamati kecepatan reaksi yang seolah mampu memprediksi masa depan dan keluasan gerakan Felicia, Lucian menyadari satu kebenaran mutlak. Mengingat kembali masa lalu di dunia tentara bayaran, memori tentang seorang pemuda berwajah tampan dan ramping yang memiliki keanggunan tak wajar muncul. Penyamaran itu terbongkar seketika. Gadis pelayan itu adalah Felix, sang sword demon. Lucian menyadari kenyataan pahit bahwa pelayan yang selama ini direndahkan adalah anak tidak sah yang kabur dari keluarga, membuang identitasnya, dan hidup sebagai seorang pria bernama Felix. Ksatria berambut putih itu menyentuh pipinya yang kini mengucurkan darah segar, menyadari bahwa keterlambatan sepersekian detik saja dalam menangkis akan membuat kepalanya terpenggal. Menyadari ketajaman taring musuhnya, ia membuang rasa belas kasihnya, menelan gengsinya dalam-dalam, dan bersiap menghadapi Felicia sebagai ancaman sejati. Seketika, ksatria berambut putih itu meledakkan aura sihir berwarna merah muda, pekat yang sangat besar dan menekan ke seluruh penjuru ruangan. Felicia terenyak menyadari perbedaan kekuatan absolut di antara mereka. Ksatria itu adalah seorang master yang berada beberapa tingkat di atasnya, lawan yang mustahil ditumbangkan dengan kemampuannya saat ini. Harapan akan keberuntungan pun sirna. Lebih buruk lagi, ia menyadari keberadaan pendekar pedang lain dengan kekuatan setara yang berjaga di lantai atas, serta satu sosok misterius yang kemampuannya jauh melampaui mereka semua. Kematian sudah tak terelakkan. Di ambang keputusasaan, Felicia memantapkan hati untuk melepaskan satu serangan penghabisan tanpa menyisakan penyesalan sedikit pun. Dari atas balkon, para pengamat takjub melihat ketenangan mental Felicia yang masih mampu berdiri tegak menghadapi niat membunuh yang begitu pekat. Tanpa membuang waktu, Felicia melompat ke udara dan beradu pedang dengan ksatria berambut putih itu, meledakkan pilar cahaya yang berbenturan hebat. Tepat sebelum pertumpahan darah mencapai titik akhirnya, Lucian menyuruh mereka berdua untuk berhenti dengan suara lantang di tengah pertarungan tersebut. Ia memerintahkan kedua pihak untuk menghentikan pertarungan, menolak jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Ksatria berambut putih itu seketika memprotes komando tersebut. Ia menuntut agar kerahasiaan operasi ini dijaga dengan mutlak, memperingatkan bahwa membiarkan musuh sehebat itu hidup akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Valdek. Lalu Lucian membawa nama Corps Black Lion sebagai penegasannya. Lucian memberikan tatapan intimidasi yang seketika membungkam protes tersebut. Dengan mata emas yang menajam di bawah remang cahaya, ia mempertanyakan ingatan pasukannya tentang siapa pemberi wewenang absolut atas pergerakan mereka. Mengambil alih kendali penuh karena tidak ingin pasukannya mati konyol, Tuan Muda Lucian Valdek melangkah maju menghadapi Felicia. Sebagai penanggung jawab tunggal atas misi tersebut, ia mengajukan sebuah kesepakatan akhir. Ia menantang Felicia untuk menyelesaikan masalah ini melalui duel 1 lawan 1. Jika dirinya kalah, ia berjanji akan memberikan jalan keluar yang aman bagi Felicia. Namun sebagai gantinya, jika Felicia yang takluk di ujung pedangnya, Felicia harus meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri tanpa perlawanan.